Ya, terima kasih. Kita mulai saja kuliahnya ya adik-adik semua ya. Oke, selamat sore semuanya ya. Salam sehat adik-adik semua. Kita bertemu kembali di sore hari ini untuk melanjutkan materi di mata kuliah data mining ya. Semoga adik-adik tidak bosan bertemu saya karena kebetulan untuk SI ini ada 2 mata kuliah yang saya ampu di angkatan yang sama adik-adik ya. Nah, tetapi syukurnya untuk mata kuliah data mining ini kita juga kehadiran gitu ya, atau menghadirkan praktisi. Nah, beliau adalah praktisi dari Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, RI berarti ya Pak Domi ya? Iya. Oke ya, dari BPS RI adik-adik. Nah, kemarin juga sudah bergabung terlebih dahulu di grup WA yang sudah adik-adik ikuti. Jadi nanti harapannya adik-adik bisa bertanya banyak, diskusi bersama Pak Domu di grup WA tersebut. Nah, mungkin saya perkenalkan sedikit dulu Pak Domu. Nanti Pak Domu bisa memperkenalkan diri lebih lanjut. Jadi nama lengkap beliau adalah Bapak Pardomuan Robinson Sihombing, SST MStat CPS gitu ya Pak Domu ya. Kemudian beliau sekarang sedang mengambil atau menempuh studinya di S3 di IPB Institut Pertanian Bogor ya, mengambil jurusan Statistika dan Sains Data. Nah, jadi untuk pekerjaan beliau saat ini, beliau adalah sebagai fungsional statistisi ahli muda Badan Pusat Statistik BPS Republik Indonesia. Nah, untuk mata kuliah data mining ini nanti beliau juga akan mengampu atau mengajar beberapa pertemuan adik-adik ya. Jadi harapan kita bersama kita bisa banyak belajar dari beliau. Jadi beliau bisa bisa dipanggil di sini, nama panggilannya adalah Pak Domu atau Pak Robin juga bisa, Pak Robin ya. Pak Domu atau Pak Robin. Nah, nanti harapan saya adik-adik bisa memanfaatkan peluang ini sebesar-besarnya. Ya adik-adik ya, silahkan bertanya, kemudian silahkan berdiskusi. Ya, ya harapan saya kita bisa mendapatkan insight yang baru dari Bapak Domu. Ya adik-adik ya. Nah, untuk pertemuan kali ini pun nanti akan dijelaskan materinya oleh Pak Domu langsung. Ya adik-adik. Baik, mungkin itu pengantar dari saya, adik-adik dan Pak Domu. Untuk selanjutnya saya berikan kesempatannya ke Pak Domu untuk bisa memulai perkuliahan kita di sore hari ini. Terima kasih adik-adik, saya persilahkan Pak Domu. Terima kasih Pak Domu. Ya, terima kasih Pak Aditra ya atas kesempatannya. Mungkin karena ini pertemuan awal, jadi nggak usah yang berat-berat ya, nggak usah terlalu lama juga, mungkin pengenalan saja mengenai terkait tentang ilmu di dalam statistik yang mungkin nanti akan diaplikasikan di bidangnya teman-teman sekalian ya, di bidangnya orang-orang komputer. Memang kalau kita lihat perkembangan saat ini gitu ya, bahwa statistik itu seakan-akan dia ada di tengah gitu. Statistik itu seakan-akan posisinya ada di tengah, di mana didahului dengan matematik ya. Karena memang yang tertuanya itu matematika, kemudian statistika dan komputasi ya, sebagai bersaudara tiga itu ya, di mana statistik itu akan dibuktikan formula-formulanya nanti dengan matematik. Makanya nanti di dalam kita pun di dalam statistik ini ada mata kuliah statistika matematika, di mana rumus-rumus yang kita gunakan itu menggunakan rumus-rumus matematika. Dasarnya pasti kalkulus. Biasanya kalau teman-teman yang mengambil jurusan statistik, biasanya dia ngambil sampai kalkulus 3 untuk mempersiapkan materi-materi di dalam statistiknya. Tapi perkembangan selanjutnya ternyata matematika itu secara konvensional itu tidak mampu lagi untuk menyelesaikan permasalahan di mana dari sisi banyaknya data, dari sisi jenis data maupun dari sisi kompleksitas dari formula-formulanya, sehingga
formula-formula matematika tadi ya yang secara empirical tadi tidak mampu lagi diselesaikan. Misalkan saja ketika kita bicara tentang derivatif ya, turunan ya. Ketika kita di dalam kunci dalam statistik adalah kita memaksimumkan sesuatu fungsi ya, seperti memaksimumkan fungsi likelihood. Nah, pasti beberapa fungsi itu tidak memiliki derivatifnya atau dia tidak differentiable gitu. Sehingga ya penyelesaiannya adalah secara numerik. Yang pastinya ilmu-ilmu penyelesaian numerik pasti lebih jago teman-teman gitu ya di bidang komputasi, bagaimana penggunaan metode-metode Newton-Raphson, penggunaan Fisher scoring dan teman-temannya itu menjadi suatu tambahan bagi ilmu-ilmu pengembangan di ilmu statistik sendiri gitu. Jadi memang statistik sekarang posisinya ada di tengah. Jadi dia matematik, statistik, baru secara komputasi. Makanya beberapa pengembangan di jurusan-jurusan statistik pasti ada ilmunya data mining sekarang, data mining, kemudian big data dan teman-temannya seperti itu. Ya. Itu mungkin perkenalan dari awal-awal ya tentang mengapa mungkin aku dimasukkan gitu ya di dalam praktisi. Makanya sempat kaget gitu. Masuknya ke sini, tak pikir akan lanjut lagi ke matematik karena lebih dekat ya, mungkin di metode-metode statistik, analisis multivariat dan teman-temannya ternyata ke teman-temannya di sini ya, ke teman-teman komputasi atau teman-teman di data mining. Nah, sistemnya untuk pembelajarannya ketika menjelaskan ya ketika aku menjelaskan teman-teman boleh men-tab di mana saja, boleh by raise hand, boleh buka mic, boleh tulis di chat, it's okay aja yang santai saja, gimana enaknya gitu ya. Untuk aplikasi apa namanya untuk mengenai Zoom-nya ya pada umumnya kita selalu diarahkan buka kamera ya, tapi memang dengan kondisi sekarang ini ya itu tidak menjadi apa ya, karena kan teman-teman posisinya tidak di tempat yang semuanya sama ya dari sisi jaringan dan segala macam. Jadi selama perkuliahan yang nanti aku iniin kita diskusi ya tergantung kondisi teman-teman saja. Kalau memang lagi kondisinya tidak stabil jaringannya mungkin bisa di off, mungkin saya juga akan bisa off gitu ya. Mungkin kalau memang enak mau buka kamera ya silahkan dibuka gitu ya. Itu yang kedua. Yang ketiga mungkin tidak mungkin secara pengajaran ya di dalam metode daring ini ya, pengalaman mengajar di metode daring ya, baik karena sesama mahasiswa ya, itu tidak akan mungkin kita bisa full di Zoom-nya gitu ya. Jadi misalkan di dalam 3 SKS itu rata-rata adalah 2,5 jam ya. Jadi kita tidak full 2,5 jam ada di online, tidak full 2,5 jam ada di Zoom ya. Teman-teman punya mata kuliah sebelumnya, saya juga belajar sekaligus ngajar juga ya, dari tadi pagi juga ngajar di STAN juga ya tentang statistika gitu. Ya mungkin keterbatasan yang online-nya adalah keterbatasan mata juga ya, keterbatasan mata yang kadang-kadang ketika lihat layar ya seperti itulah. Halo, Pak Domu? Sepertinya putus Bapaknya. Ya, baru saja Bapaknya menjelaskan kondisinya berbeda ya. Itu. Halo, Pak Domu? Ya, benar. Putus. Ya. Nah, terputus, sorry Pak. Tadi. Ya, komputernya mati. Oh, iya. Nah, saya kira karena Bapak tadi menjelaskan kondisi yang berbeda itu, Pak. Nah, jadi makanya langsung praktek berikan gitu contoh kan. real ya. Contoh real gitu. Memang perlu contoh yang nyata gitu. Jadi terkadang dalam prakteknya seperti itu ya, komputer juga hidup terus gitu ya. Iya, betul. Ya, contohnya seperti itu gitu. Jadi kita dimaklumin lah dalam kondisi seperti ini ya, dimaklumin. Ada teman-teman yang
kadang-kadang keluar masuk gitu ya, keluar masuk Zoom terlempar dan segala macamnya, yang membuat kita ya mau nggak mau memang harus memaklumin hal itu gitu. Jadi nggak harus harus apa namanya stay buka kamera, harus stay di ini gitu ya. Memang kondisinya seperti itu ya, jaringan lagi misalkan apa namanya lagi tidak stabil gitu ya, mau dibilang apa gitu, kita harus paksakan gitu ya, kecuali memang rencana pemerintah ya di dalam semester ke depan ya, atau mungkin juga di kampusku juga saat ini ya, setelah UTS katanya akan PTM ya, pertemuan tatap muka, nggak tahu kebijakan di Indonesia seperti apa, kemungkinan akan dicoba pelan-pelan gitu ya. Nah, kalau kondisinya dipertahankan seperti ini, ya itu tadi, mungkin teman-teman sebelum pandemi sempat ketemu ya, kemudian nanti juga ya mudah-mudahan ke depan juga ketemu. Saya nggak kebayang tuh teman-teman yang dari apa namanya teman-teman S2 ya, teman-teman saya S2 di Unpad itu kan mereka 1,5 tahun ya. Berarti yang masuk tahun lalu sampai mereka lulus nanti itu sama sekali nggak pernah ketemu dosennya, nggak pernah lihat kampusnya, nggak kebayang gitu, nggak kebayang kondisi seperti ini gitu. Bisa kuliah tapi tidak pernah melihat kampusnya gitu. Itu lulusan edisi corona namanya, Pak. Ya, lulusan edisi corona. Karena kalau dulu UT ya setahu saya universitas terbuka atau universitas melaksanakan online ya seperti beberapa UT lain ya. itu setidaknya mereka masih ketemu ya, mungkin Betul. untuk ujian atau sebulan atau 3 bulan sekali, masih tahu lah orang-orangnya ya. Oh ini kampusnya bentuknya seperti ini gitu. Oh ininya seperti ini gitu ya. Nah sementara teman-teman yang S2 yang 1,5 tahun, nah itu nggak bisa kata ini. Ke laptop tadi contoh real gitu ya, contoh real yang komputernya sudah merasa lelah. Oh ya teman-teman pakai NIM, saya pakai NIM gitu bersama mahasiswa gitu ya. Ini semester 5 ya Pak ya, ini teman-teman semuanya semester 5 kan? Iya betul Pak. Semester 5 ya, di semester 3 ya, jadi sebenarnya lebih senior dari teman senior nih, senior 1 tahun gitu ya. Ya, mungkin untuk pembahasan kita dari yang diberikan Putus lagi? halo, nggak tahu nih kayaknya laptopnya kepanasan dari kemarin belum tak matiin memang. Nggak apa-apa, ntar lagi. Coba tidak pakai kamera ya nanti kalau pakai ininya laptopnya. Mungkin nggak tahu nih agak trouble tiba-tiba bisa mati sendiri 2 kali. Ya mungkin yang dari yang kemarin ya yang Bapak kirimkan ya pembahasan hari ini pengenalan tentang apa namanya metode regresi ya, metode regresi, apa itu metode regresi, kemudian untuk kedepannya mungkin yang lebih spesifik ke data mining ya, baik yang supervised maupun unsupervised. Mungkin nggak terlalu banyak sih sebenarnya kalau di regresi ya, di regresi itu sebenarnya dia lebih simple ya, tapi kalau kita mau panjang-panjangin sebenarnya bisa panjang gitu urusannya. Dalam statistik itu nanti ya mungkin tak ulang ya, mungkin tak ulang dari yang diajarkan Bapak ya mengenai konsep data dan seterusnya. Oke, bentar nih matiin video. Recording in progress.
Oke, mohon izin off kameranya ya. Kayaknya kameranya bermasalah. Kalau dia dihidupin, dia suka itu dia hilang sendiri gitu ya. Mungkin tidak wajah tidak bisa dipublish gitu ya. Bukan wajah artis yang harus dipublish gitu. Nah, mungkin pembahasannya ya yang kemarin diberikan, saya mohon maaf nih, pertemuan pertama tidak menggoda namanya ini. Nah, kita coba share screen dulu ya, yang materinya yang diberikan ke saya. Mohon maaf, apakah terlihat? Terlihat Pak. Oke ya. Kemarin sudah dari Pak Aditra itu konsep data mining ya, tentang data mining, kemudian pemodelan data ya, jenis dan kualitas data, kemudian arsitektur data mining. Nah, hari ini saya kebagian tentang ini ya, teknik konsep estimasi, kemudian metode regresi ya. Nah, kalau ini kayaknya 10 menit kelar ya. Ini cuma regresi itu apa gitu ya. Kemudian 3 pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang konsep klasifikasi ya. Konsep klasifikasi itu di mana klasifikasi nanti ada yang supervised maupun unsupervised ya. Nanti kita coba aja lihat ini, mungkin ada yang bisa di satu-satuin dari pohon keputusan ya, decision tree, algoritma neural network ya, KNN ya. Kemudian ada lagi pakai SPM, ANN ya. Kemudian XTBOS dan teman-temannya. Ya, nanti akan kita coba apa saja yang bisa kita pelajarin ya dari situ. Dan yang paling sering masalah dalam klasifikasi adalah memang masalah imbalance data ya. Data yang dia tidak balance, artinya satu kategori yang lebih tinggi, jauh lebih tinggi daripada kategori lainnya. Misalkan ketika kita menggunakan analisis seperti regresi logistik ya, yang klasik ya, atau diskriminan, yang satu proporsinya 90%, yang satu 10%. Nah, nanti bagaimana menyelesaikan itu secara machine learning ya, karena dalam statistik tradisional atau konvensional itu kurang tepat lah nanti, karena pasti kelas minor itu akan hilang, akan diprediksi nanti ke kelas mayor kebanyakan gitu ya. Contohnya nanti di dalam data. Nah, itu mungkin yang akan kita coba diskusikan untuk 4 pertemuan ke depan, tapi aku mau coba dulu tentang kita akan coba diskusi lagi ya, mengulang tentang konsep di dalam ilmu statistik ya, di dalam ilmu statistik sebenarnya terkait tentang data, kemudian tentang metode-metode. Kenapa itu penting? Karena di dalam ilmu statistik itu dia beda jenis data, dia akan memiliki analisis yang berbeda gitu. Jadi kita harus clear dulu terkait dengan data yang akan kita gunakan gitu. Ya. Oke. Di sini. Nanti materi juga akan tak share ya di dalam ininya. Oh, berarti masalahnya kayaknya kameranya tadi ya. Mungkin ada yang ini dia, slide di ininya ya. Kalau nggak pakai kamera dia lancar. Nah, ini kemarin udah dijelaskan ya oleh sebelumnya, pertemuan sebelumnya. Cuman aku sedikit mengulang, sedikit mereview lagi supaya kita sepemahaman ya nanti ketika teman-teman berbicara tentang data ya. Jadi data itu pada umumnya bisa dikelompokkan berdasarkan tingkat atau cara pengukurannya, kemudian berdasarkan sumbernya, kemudian berdasarkan waktunya. Nanti kenapa kita penting membagi ini, karena nanti secara ilmu statistiknya, secara misalkan pemodelannya ini kita lihat dulu yang dari tank ini gitu, sehingga ketika ini berbeda nanti namanya berbeda. Jadi mungkin kalau teman-teman bicara tentang regresi yang nanti akan kita sederhana ya,
Ya, sebenarnya ada banyak sekali regresi yang dapat kita gunakan berdasarkan jenis datanya, ya. Nah, pertama adalah kita terkait dengan yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa statistik itu datanya dilihat dari tingkat atau skala pengukurannya itu dibagi menjadi dua ya umumnya ya. Data yang bersifat kualitatif atau data yang berbentuk kategorik atau data yang berbentuk atribut itu dibagi dua lagi, jadi data nominal dan data ordinal. Sementara lawan dari data kualitatif atau data yang numerik, data yang non-numerik atau non-metrik atau kategorik adalah data yang kuantitatif atau data yang bersifat angka. Gitu ya. Dibagi dua lagi yaitu data interval dan data rasio. Nah, cirinya apa? Cirinya kalau data nominal, dia hanya bisa membedakan. Jadi, membedakan tanpa bisa membandingkan. Gampangnya gitu. Jadi, dia membedakan tanpa membandingkan. Misalkan apa? Gender, laki-laki dan perempuan. Apalagi misalkan warna pupil mata, merah, hitam, gitu ya, biru. Nah itu, tapi nggak bisa kita katakan bahwa orang yang pupil matanya warna coklat lebih tinggi daripada yang warna biru, atau sebaliknya warna biru itu lebih tinggi daripada yang hitam. Itu yang pertama. Kenapa ini penting? Nanti ketika teman-teman menggunakan regresi, nanti ada banyak regresi di sini. Ada regresi nominal, regresi multinomial, regresi ordinal, dan teman-temannya. Nanti akan kita lihat ringkasannya ya. Nah, kemudian ada lagi data yang bersifat ordinal. Data yang bersifat ordinal ini adalah lanjutannya tadi ya. Jadi datanya itu dia bisa membedakan, hanya selain bisa dibedakan, dia juga merupakan ada tingkatannya. Jadi bisa dibandingkan. Misalkan skala tingkatan sekolah dari SD, SMP, SMA gitu ya. Sudah pasti SMP lebih tinggi daripada SD. SD lebih tinggi dari TK. Hanya saja di ordinal ini jarak antara kategorinya itu tidak sama gitu ya. Jadi tidak sama dia. Walaupun ini lebih tinggi dari sini, tapi skalanya itu tidak sama. Jadi ini bisa 6 tahun, 3 tahun, 3 tahun, mungkin PT ada yang 3,5, ada yang 4 gitu ya. Atau misalkan tingkatan di dalam jabatan ya, mungkin ada yang karyawan, manajer, direktur, general direktur atau dan seterusnya. Itu yang ordinal. Kemudian data yang bersifat kuantitatif itu adalah yang bersifat interval dan rasio. Nah, data yang bersifat interval ini adalah data yang memenuhi dua ini lagi dan dia memiliki jarak yang sebenarnya sama. Tapi ciri lainnya adalah dia nolnya itu berarti. Nolnya itu punya arti. Misalkan apa? Suhu. Suhu itu 0 derajat ada artinya. Kemudian misalkan tahun. Tahun 0 itu ada artinya. Karena ada tahun sebelum 0, ya, BC atau after BC-nya. Sebelumnya atau setelahnya. 0 itu punya titik. Titiknya ada. Di 0 ini punya arti. Nah, rasio membedakannya dengan interval, dia 0 itu tidak berarti. Contohnya data berat ya. Nah, kalau 0 beratnya nggak ada. Tinggi 0 itu nggak ada. Ya. Misalkan volume bensinnya 0 nggak ada. Nah, beda dengan ini tadi, tahun 0 ada, suhu 0 ada. Ya, jadi kita harus nanti ketika teman-teman menganalisis data apapun itu, nanti ketika teman-teman menggunakan teknik-teknik mengambil datanya ya, aku tidak terlalu familiar dengan bagaimana mengambil data secara data mining. Nanti ya Pak Aditra yang lebih jagonya ya mengajar teknik scraping dan teman-temannya. Nah, nanti yang penting datanya ada. Nanti ketika melanjutkan ke analisis statistiknya, kita kenalin dulu datanya seperti apa, ya. Nah, selain itu di data yang bersifat kuantitatif tadi bisa dibagi lagi juga berdasarkan namanya data diskrit dan data kontinu. Diskrit ini ciri-cirinya gampangnya adalah data yang kita hitung, data count, data cacah, dan dia tanpa koma. Jadi tidak ada komanya. Jadi tidak pakai koma. Atau gampangnya tidak ada desimalnya. Nah, kita menghitung. Jadi misalkan menghitung jumlah orang. 2 orang, 3 orang, 4 orang, nggak ada 2,5 orang. Jumlah meja, 3 meja, 4 meja gitu ya. Walaupun kaki mejanya putus satu,
Nggak dibilang 3/4 meja gitu, tetap 1 meja, 2 meja. Kalau yang continue, ini adalah data yang dia lawannya. Kalau ini menghitung, ini mengukur. Jadi kita mengukur. Nah, ini biasanya dia bisa pakai koma atau desimal. Contohnya tadi berat badan ya, berat badan misalkan beratnya 60,5 kilo bisa. Tinggi badan 160,1 cm. Nah, cirinya di situ. Jadi data diskrit dan data kontinu nanti beda lagi analisisnya. Jadi kita nggak melulu analisis regresi linear berganda misalnya. Ada nanti ini misalkan untuk menggunakan analisis data diskrit, misalkan analisis regresi Poisson. Nanti teman-teman akan dikasih gambaran tentang analisis regresi. Ya. Nah, selain itu data itu juga bisa kita lihat bahwa dari sisi skalanya ya bisa juga dilihat dari sisi sumber, yaitu data primer dan data sekunder. Nah, data primer dan sekunder ini juga menjadi perdebatan di dalam misalkan apa sih definisinya gitu. Nah, definisinya bisa kita lihat dari sisi sumbernya tadi. Sumber yang dimaksud adalah yang melaksanakannya, atau sumber yang kita bicara apakah data itu dilihat dari pengolahannya atau dari sisi penelitian. Nah, kalau data primer dari yang melaksanakannya, data primer adalah data yang diambil atau dilakukan oleh institusi itu sendiri. Misalkan kalau oleh Undiksa, ya data yang dimiliki oleh Undiksa, atau data yang dilakukan penelitian oleh Undiksa. Nah, data sekunder, ya data yang di luar dari Undiksa tadi. Ya, dia ngambilnya dari data BPS, dari data Kemenkyu, dan lainnya. Nah, kemudian dari sisi penelitian, itu dibagi menjadi data primer dan data sekunder. Data primer itu pada umumnya data yang dia belum siap olah. Nah, orang identikan itu pada khususnya konotasinya, ketika orang bilang analisis datanya data primer, itu pasti pakai kuesioner. Gitu ya. Yang biasa orang pakainya skala Likert misalnya. Nah, ketika dia melakukan itu, artinya ketika data itu dari inputan dari kuesioner, dia nggak bisa langsung dianalisis. Jadi ada lagi perahnya lagi, yaitu misalkan diolah dulu validitasnya, reliabilitasnya, di summarize dulu, barulah dia masuk ke analisis ilmu statistiknya. Makanya dia primer, jadi belum siap olah. Beda dengan data sekunder, data yang sebenarnya sudah diolah oleh pihak lain. Jadi kalau teman-teman nanti misalkan ngambil data dari BPS ya, data inflasi misalnya, atau data pertumbuhan ekonomi, ya teman-teman nggak usah pertanyakan lagi bagaimana mencari inflasi itu, bagaimana apakah ini sudah reliable atau gimana, itu sudah diolah, sudah disahkan gitu. Itu secara metode sudah oke, ya tinggal pakai gitu. Itu adalah data sekunder dari sisi penelitian. Ya. Nah, kemudian data juga itu dibagi lagi berdasarkan waktunya. Jadi nanti analisis itu ada analisis yang menggunakan data cross section atau data silang ya. Itu dia menggunakan satu periode dengan satu periode dengan N individu. Mungkin teman-teman juga akan banyak bergerak di sini nanti ya, misalkan menggunakan data-data seperti nanti analisis dia satu titik waktu. Ya, misalkan persepsi masyarakat gitu ya, persepsi masyarakat nanti menggunakan tweet analisis dan segala macam ya, sentiment analisis itu kita hanya misalkan satu titik waktu tahun 2010 gitu ya. Tapi yang di individunya ada 100. Nah, ini namanya menggunakan data yang cross section. Kalau data time series, ya sebaliknya, kita punya satu individu dengan T waktu, T periode. Jadi kita misalkan meneliti tentang inflasi tadi, pergerakannya ya, dari tahun 2010 sampai 2020, misalkan data bulanan. Itu di Indonesia. Jadi di Indonesia dengan periodenya panjang. Itu namanya nanti analisis time series. Nanti di dalam metode-metodenya di metode-metode yang menggunakan machine learning udah banyak sekarang menggunakan metode-metode yang time series juga ya. Jadi menggunakan misalkan Bayesian time series gitu ya. Itu yang teman-teman bedakan gitu ya. Dengan metode-metode klasik di ilmu statistik seperti ARIMA gitu ya pengembangannya. Kemudian panel ini gabungan dari dua ini. Jadi dia ada memiliki N individu dan T periode.
Misalkan kita meneliti tadi kasus inflasi, ya, tapi dari 2010 ke 2020 bukan di Indonesia, tapi di misalkan kabupaten kota di Indonesia. Nah, gitu. Jadi dia sudah banyak individu, di sini ada kolom individunya, ini kolom time-nya. Jadi individu A tahun 2010, individu A 2011 dan seterusnya sampai Z 2020. Ya, itu mengenai datanya gitu. Kenapa ini penting? Ya, nanti akan terkait dengan analisisnya, ya. Oke, silakan kalau ada yang mau ditanya. Jadi kita dasar-dasar dulu lah gitu, enggak. Nanti mungkin kalau untuk mencoba untuk run data ya, mungkin aku nggak jago yang ular-ular ya, yang apa itu Python, Anaconda dan teman-temannya. Ya karena namanya Robin jadi pakai R aja gitu. Jadi yang R saja. Kalau yang ular-ular belum nggak ini gitu. Python apa yang teman-temannya itu agak ya lebih ke pemrograman ya, karena memang dia bisa statistik memang jago, tapi kayaknya lebih jago lagi di programming ya kalau memakai yang Python itu ya, karena dia lebih kompleks. Beda dengan R, memang dia lebih identik bisa memuatkan untuk statistik itu ya. Python memang lebih jago, cuman ya itu karena keterbatasan ilmu, namanya juga mahasiswa ya, masih lebih junior tingkat 3, jadi yang sederhana saja. Nanti mungkin pakai RStudio, nanti bisa kasih sintaksnya, kemudian datanya ya sebelum kita perkuliahan, nanti kita akan coba untuk pertemuan berikutnya. Silakan teman-teman kalau ada yang mau ditanya terkait dengan data dulu ya, nanti akan kita tunjukkan berbagai metode dari data ini gitu ya, karena beda jenis data, beda jenis metode banyak, dan itu juga akan banyak berkembang nanti di dalam metode-metode ilmu komputernya ya. Jadi kalau sekarang itu kan dia bedanya di mana ya, nanti akan kita coba jelaskan gitu ya, nanti akan diklarifikasi ya, apakah apa yang kita jelaskan secara statistik itu nanti ininya secara komputasi atau secara ilmu orang komputernya seperti apa gitu. Karena pemikirannya sebenarnya dasarnya sama ya, makanya sekarang ada mata kuliah statistik komputasi ya. Jadi memang bagaimana metode-metode itu diselesaikan secara komputasi. Dan selanjutnya memang secara ilmu ya, statistik itu udah tidak bisa berkembang lagi kalau hanya memanfaatkan metode-metode klasik. Karena dengan data yang segitu banyak ya pasti dari sisi sampel saja itu udah kita akan banyak berdebat ya terkait dengan itu gitu. Jadi ya berkembangannya memang beriringan gitu ya, sambil dibuktikan secara empirik oleh orang-orang matematika gitu. Silakan kalau ada yang mau ditanya teman-teman. Kalau nggak ada, kita akan coba diskusi tentang ini statistik ya. Apakah dapat mata kuliah statistik juga, teman-teman di ini jurusannya apa Pak? Maaf. Sistem informasi, Pak Ya. Domu. Sistem informasi. Apa dapat mata kuliah statistik Ya. juga? Rasanya tidak mereka. Oh Ya, tidak, ya. tahu ya. Dapat Pak di semester Dapat harusnya. Oh, dapat ya. Dapat. Oh, dapat. Oh ya, AI yang nggak dapat kemarin. Sorry ya. Dapat. Iya, sekarang ilmu statistik itu dia akan masuk ke beberapa ini ya, ke semua jurusan sih sebenarnya, karena kan dia ya. orang bicara tentang pendidikan itu udah jarang yang mau kualitatif ya, walaupun berkembang ya kualitatif itu ya. Karena orang kalau kualitatif kan dia lebih kepada studi literatur ya, main literatur gini, persepsi, pendapat gitu. Orang kan kadang-kadang tidak mau hanya pendapat saja, mana bukti datanya, mana angkanya gitu. Orang kan berbicara tentang angka gitu ya. Ya itulah yang akan dimasukkan di dalam ilmu statistik gitu ya. Makanya di dalam perkembangan selanjutnya ya namanya berubah menjadi sesuai dengan bidangnya ya. Ketika kita bicara di ekonomi menjadi ekonometrika, ketika bicara orang psikologi menjadi psikometrika, di ilmu biologi menjadi biometrik ya, biometrika. Nah, itu yang perkembangan selanjutnya statistiknya menempel di bidang-bidang ilmu lainnya gitu ya. Kemudian ini cara pengumpulan data ya, ini masih slide yang lama ini ya. Cara pengumpulan data itu ada 3 ya, yang umumnya ya. Nanti kalau teman-teman dari data mining ya
itu yang udah metode yang sudah bukan konvensional lagi ya, pasti metode-metodenya lebih canggih lagi, karena kalau di dalam statistik ya, itu dia yang tradisional itu pengumpulannya cuma 3 ya, yaitu dengan cara sensus ya. Sensus itu artinya dia mengumpulkan semua populasinya, semua objek penelitian kita, kemudian karena dia tidak sanggup, dia mengumpulkan dengan cara sampel ya, kemudian satu lagi adalah metode registrasi. Jadi ini sebenarnya metode yang konvensional lah untuk teman-teman yang dari bidang orang IT mah ini mah jarang dipakai. Nah, nanti ini sensus ini, nilai-nilai dari sensus ini disebut dengan parameter, sementara nilai-nilai dari survei disebut dengan statistik. Ini registrasi ini jika suatu keadaan instansi atau negara itu sudah bagus lah ya di dalam pengumpulan datanya. Karena ketika kita pengalaman mengumpulkan data itu, kita juga dapat pelatihan-pelatihan dari misalkan BTS-nya Australia gitu ya. Di mereka itu yang namanya mengumpulkan data itu, si perusahaan itu enak. Jadi perusahaan itu punya kewajiban untuk melaporkan misalkan perkembangan produksinya, perkembangan keuntungan mereka itu kepada bironya di sana gitu, kepada badan statistiknya di sana gitu, sehingga si instansi itu sudah registrasinya bagus gitu. Berbeda dengan di kita ya, kita jujur ya, teman-teman di lapangan itu bahkan mau masuk ke perusahaan aja itu ada langkah-langkah yang harus dilewati gitu. Pertama tembok yang tinggi, yang kedua sapamnya, yang ketiga ada penjaganya ya, dewan penjaganya dan seterusnya, hingga data nggak dapat gitu. Nah itu kan tidak bisa dengan metode registrasi gitu ya. Data kependudukan kita juga masih kacau kan dengan registrasi yang tadi mungkin tadinya KTP harusnya bisa bagus ya, kalau data itu sekarang memang sudah bagus, kita tidak perlu lagi fotokopi, tidak perlu lagi yang namanya dengan satu data itu semuanya sudah kerangkum di mana dia, posisinya di mana, itu bisa didapat harusnya. Nah ini metode konvensional ya, jadi kalau kita mempunyai populasi yang kita teliti, ini nilai-nilainya ini kita sebut parameter. Ya, parameter. Misalkan kita meneliti rata-rata itu lambangnya mu biasanya. Kita meneliti proporsinya, misalnya lambangnya pi. Nah, kalau nilainya dari rata-rata kita nggak sanggup ya, kita ambil misalkan sampelnya, itu namanya menggunakan metode survei. Nah, nilai-nilainya ini yang disebut dengan statistik. Jadi kalau mu statistiknya X bar, pi ini misalkan P ya, P kecil. Jadi gampangnya statistik itu apa? Statistik adalah nilai dari sampel, nilai dari survei gitu. Nah, berkembang nanti cara pengumpulan data yang teman-teman jagonya ya, data mining itu ya dengan metode scraping, metode teman-teman lainnya, bagaimana mengumpulkan data dengan dari web, dari macam-macam lah ya, teman-teman bisa kumpulkan ya, dari misalkan dari Twitter, sosmed ya. Yang nantinya itu kan ketika kita bicara datanya tadi kan, kalau secara statistik itu nanti ada metode sampling. Nah, itu menjadi pertanyaan gitu ya. Menjadi pertanyaan kenapa? Karena di dalam ilmu statistik itu dia ada namanya representatifnya, berapa minimumnya gitu ya. Itu yang menjadi perdebatan sekarang memang, misalkan seperti jumlah sampel ya. Banyak sekarang kena kondisi seperti ini, walaupun bukan seperti ini juga ya. Sebelum-sebelumnya sudah banyak yang menggunakan misalkan Google Doc ya. Menggunakan Google Doc. Ini kan dia menggunakan Google Doc atau Google Form gitu ya. Ketika dia mengirimkan ke orang gitu ya. Jadi pembenaran ketika dia mengirimkan ke orang, sebenarnya kan yang mengisi itu kan kita tidak tahu siapa yang sebenarnya mau mengisi, kemudian yang dia kirim karena dia acak, maka diambil sifat keacakannya tadi, jadi bersifat random dia. Sementara dalam statistik itu kan diutamakan adalah kerandoman, jadi tidak yang kita buat-buat gitu, bukan harus si A atau si B yang ngisi, tapi harus random berdasarkan probabilitas gitu ya. Nah, itu tadi cara pengumpulan data ya. Jadi cara pengumpulan data seperti itu, ini pengetahuan dasar saja, pengulang yang tadi semester 3 ya, mudah-mudahan sama ya. Nah, ini mungkin klasifikasi dalam ilmu statistik ya, yang teman-teman pasti juga nanti akan menampilkan ini ya.
dalam artian nanti ya pasti lebih canggih gitu. Ini kan statistiknya statistik yang bersifat klasik ya. Jadi statistik itu ilmunya ada dua ya. Ada statistik yang deskriptif dan ada statistik yang inferensial. Di mana statistik deskriptif ini dia berupa ringkasan data. Jadi kita meringkas data itu supaya apa? Supaya ya nggak capek gitu. Dalam artian misalkan kita mau nanya berapa sih nilai UTS misalnya, nilai UTS mata kuliah data mining semester atau angkatan yang lalu gitu ya. Ada 10 orang atau ini ya berapa 40 orang. Nilainya ada 80, 70 ya kelamaan kita ya nyebutnya sampai 40. Maka kita gunakan namanya ukuran pemusatan atau central tendency. Oh, rata-ratanya 75 gitu ya. Nanti misalkan semester ini rata-ratanya 85 gitu ya. Nah, kita menggunakan central tendency. Tapi kadang-kadang central tendency ya selain main, median, modus itu kalau begitu tadi yang diajarkan dosen A rata-ratanya 75, dosen B juga 75. Terus apa yang membedakan ini gitu? Nah, maka keluar lagi namanya ukuran penyebaran atau ukuran dispersi. Contohnya apa? Menggunakan namanya standar deviasi ya. Nanti berkaitan dengan metode-metode estimasi juga kita akan mengeluarkan standar errornya ya. Nah, misalkan si dosen A ini misalkan nilai mahasiswanya itu adalah 60, 70, 80. Maka secara rata-rata dia akan 70. Dosen B nilainya adalah 70, 70, 70 tiga siswa. Rata-ratanya adalah 70. Maka kalau kita hanya pandang rata-rata, jadi tidak ada perbedaan antara kelas A yang dihasilkan oleh dosen A dengan kelas B. Tapi secara penyebaran data, ya penyebaran data terlihat bahwa data si B memang rata-rata mahasiswanya homogen nilainya. Jadi kepintarannya mirip-mirip lah. Gitu. Kalau yang ini mungkin ada yang sangat pintar, ada yang kurang pintar gitu. Jadi dia datanya menyebar. Jadi central tendency dia sama, tapi secara penyebaran, secara variasi data, nah di sini dia lebih bersifat homogen. Makanya dalam statistik itu biasanya ditampilkan 5 serangkai ya, nilai minimum, nilai maksimum gitu ya. Atau kadang-kadang nilai rata-rata, nilai varians, dan nilai mode-nya gitu ya. Nah, rumus varians tadi, rumus varians itu kalau kita lihat ya, kalau teman-teman sudah di semester 3 ya, semester 3 ya, ya kan rumusnya 1/n-1 ya dari xi min x bar ya. Nah, berarti kan kalau logikanya di sini dia sama, x bar dengan xi-nya, berarti kan ini 0 ya variansnya. Kalau yang ini pasti lebih besar dari 1. Ini sama dengan 0. Nah, berarti di sini, bukan lebih besar dari 1, lebih besar dari 0. Berarti di sini kita dapat menyatakan bahwa data yang variansnya lebih tinggi merupakan datanya lebih beragam atau datanya lebih heterogen. Gitu, ya. Jadi itu pentingnya kita pertama di dalam analisis data pasti pertama ditampilkan adalah deskriptif data. Ya, itu orang-orang klasik ya. Tapi kalau datanya berupa data-data misalnya ketika tidak mau menampilkan seperti itu, ya bisa ditampilkan melalui penyajian dari sisi grafik maupun dari sisi diagram ya. Mungkin yang lebih canggih sekarang ya banyak di R ataupun di software lain ya, jenis-jenis grafik yang inilah sangat-sangat sesuai dengan yang diharapkan, mungkin yang grafiknya bermacam-macam gitu ya, pie chart-nya misalkan untuk tergantung tujuan kita ya. Biasanya kalau dalam aturan klasik ya, ini aturan klasik, kalau kita mau lihat tren atau perkembangan, kita pakai line chart gitu ya. Kalau kita misalkan mau lihat perbandingan, kita pakai misalkan bar chart ya, membandingkan. Ini melihat perkembangan. Ya. Kalau kita mau lihat proporsi, ya biasanya orang sukanya pakainya pie, gitu ya. Nanti kan pie-nya ada yang 3 dimensi dan segala macam, itu pengembangan saja. Ya. Nah itu ilmu statistik tadi secara deskriptif, dan yang kedua adalah secara inferensial. Nah, ketika kita bicara deskriptif, kita tidak boleh mengambil kesimpulan, nggak boleh ngambil kesimpulan, karena yang dibicarakan deskriptif hanya sampel saja. Nah, nanti ketika teman-teman juga menarik data,
Kalau dinyatakan itu sebagai sampel, berarti dia ketika kita bicara deskriptif, kita hanya bicara sampelnya tadi. Oh, rata-ratanya sekian, bentuk perkembangannya selama periode sampel. Ketika kita mengeneralisir, ketika kita mencari kesimpulan terhadap keseluruhannya, maka kita sebut dengan statistik inferensial. Ya, statistik inferensial. Jadi inferensial itu nanti ada dibagi dua ya. Ada berdasarkan asumsi tertentu ya, yang dimana dia memiliki distribusi tertentu, kita namakan statistik parametrik. Kalau tidak memiliki distribusi tertentu, dia berdasarkan statistik non-parametrik. Nah, dari teman-teman komputasi ya, dia sebenarnya itu ada di tengah-tengah, gitu ya, ada di tengah-tengah. Kenapa dikatakan di tengah-tengah? Yang dipakai setauku ya, azas yang dipakai sering di dalam pemodelan machine learning itu adalah azas hukum bilangan besar ya, atau central limit theorem. Yaitu ketika n menuju tak hingga, maka dia diasumsikan nanti datanya akan asimptotik terhadap normal, gitu ya. Karena di sini harapan kita dalam statistik parametrik adalah menggunakan asumsi distribusinya adalah distribusi normal. Nah, sementara ketika datanya besar, ya teman-teman di dalam machine learning kan sering sekali memakai namanya simulasi ya, simulasi data, ya menggunakan simulasi data atau membangkitkan data yang mungkin ribuan kali diulang-ulang ya, maka dia menggunakan azas n menuju tak hingga atau hukum bilangan besar atau central limit theorem, atau juga menggunakan azas konsistensi ya, ketika n diperbesar maka dia akan cenderung ke normal. Jadi sebenarnya ketika di dalam statistik parametrik ini kan dia diharapkan dia datanya normal. Kalau tidak normal atau tidak terdistribusi tertentu, pakainya statistik non parametrik. Ya. Jadi seperti itu ilmu statistik itu dua ya, deskriptif dan inferensia. Inferensia dibagi dua, yaitu statistik parametrik dan non parametrik. Mungkin itu silakan kalau ada yang mau ditanya. Udah ya di semester 3 seperti itu diceritakan? Atau sudah lupa? Tadi materinya tentang regresi ya, cuma kalau regresi tadi 10 menit ya. Makanya coba dulu dari basic, nanti kita akan coba berbagai teknik regresi ya. Nah, kemudian nanti teman-teman juga ya, nanti dari data itu mau diapain ya. Nanti kan ini data klasik ya, nanti sama saja mau datanya klasik atau datanya dari data mining. Di dalam statistik itu ada 3 tujuan. Ada 3 tujuan ya. Yang pertama adalah kita melihat komparasi, ya kita akan membandingkan, kemudian ada melihat hubungan, dan ada akan melihat pembentukan model, gitu ya. Kalau mengkomparasi, komparasi itu nanti teman-teman melihat membandingkan suatu nilai dengan apa? Tergantung populasinya, Misalkan di sini di dalam ilmu statistik nanti ini berkembang lagi ya, yang dikomparasi itu apa? Dalam statistik itu ada 3 hal yang sering dikomparasi, yaitu rata-rata, kemudian proporsi, dan varians. 3 hal ini yang dikomparasi. Nah, baik dia rata-rata, baik dia proporsi, baik dia varians, itu dibagi lagi nanti. Dibagi untuk 1 populasi, untuk 2 populasi, untuk lebih dari 2 populasi. Satu populasi seperti apa? Nah, biasanya dia dibandingkan dengan suatu nilai. Contohnya, kita menguji rata-rata satu populasi. Nah, ketika seorang misalkan quality control ya, dia ingin melihat apakah misalkan minuman tertentu ya yang berbentuk gelas ya, itu dia 250 ml, misalnya ukurannya tertulis. Nah, dia harus melihat apakah dari 100 sampel yang diambil, ini benar nggak sih 250? Karena kalau dia jauh lebih dari 250, nanti yang rugi adalah si perusahaannya. Kalau jauh lebih kecil dari 250, maka yang rugi adalah si konsumennya. Nah, ini diukur nanti. Nah, sama yang membedakan statistik dengan matematik ya, mungkin dengan komputasi juga ya. Kalau di dalam matematik itu kan dia bersifat deterministik ya. Jadi dia bersifat ilmu eksak, ilmu pasti. Jadi kalau 2,000 dengan 2,001 ini pasti beda. Kalau orang matematika bilang.
Tapi kalau orang statistik 2,000 dengan 2,001 belum tentu beda, belum tentu sama. Nanti kita pakai pengujian. Nah, diuji nanti. Ya. Nah, nanti satu populasi. Kemudian ada dua populasi. Gitu ya. Dua populasi nanti ada yang bersifat dependent, ada yang bersifat independent. Nanti teman-teman bisa menerapkan ke ilmu machine learning-nya ketika lanjutannya ya machine learning ke ilmu data mining-nya ya. Data mining itu kan kita bagaimana menambang datanya ya. Dari nambang data itu kan perlu dianalisis. Nanti kalau secara statistik kita akan lihat nanti apa statistik yang tepat digunakan. Jadi dari jenis data, dari tujuan statistik kita. Kalau dependent ini dia melihat misalkan teman-teman punya data ya, data yang bersifat before dan after. Jadi dia ada treatment. Jadi misalkan ada suatu obat ya. Kalau secara klasik contohnya biasanya obat misalnya penurun berat badan gitu ya. Dari 10 orang si A diteliti, kemudian si A aksen ya setelah 3 bulan bagaimana? Apakah dia menurun atau justru bisa jadi dia meningkat. Nah, tapi yang dilihat secara statistik itu bukan per individu, tapi secara rata-ratanya. Rata-rata 1, 2. Itu yang bersifat dependent. Jadi dia adanya suatu treatment. Mungkin nanti kalau teman-teman aplikasikan, bagaimana sih reaksi masyarakat ya, misalkan ketika pemerintah memberikan kebijakan gitu ya. Nah, ketika dianalisis nanti di datanya mungkin data perusahaan ya, misalkan penjualan setelah misalkan pemerintah melarang penggunaan terakhir ya kental manis ya, nggak boleh disebut susu lagi, kental manis katanya tidak boleh diseduh gitu. Nah, bagaimana penjualannya sebelum dan sesudah adanya kebijakan pemerintah tadi ya, mungkin dari data konsumen yang digunakan mungkin begitu banyak. Nah, nanti akan dianalisis bagaimana efek dari kebijakan pemerintah gitu ya. Kalau independen itu memang dia dua hal yang berbeda. Jadi misalkan kita melihat nilai dari kelas A dengan nilai dari kelas B berbeda atau tidak ya. Seperti tadi ya, ini bukan matematik 7,3 dengan 7,32 ini masih dianggap sama atau berbeda ya. Itu kalau dia independen. Nah, kalau lebih dari 2 bisa jadi 2 populasi. Nanti teman-teman kalau di klasik ini namanya nanti membandingkan misalkan ya jadi kelas A, kelas B dan kelas C. Nanti analisisnya seperti ANOVA ya. Ini metode yang klasik saja. Nah, kemudian itu komparasi. Nah, kemudian ada lagi dia melihat arah dan kuat hubungan. Jadi nanti ketika menganalisis dari data itu, nanti kita akan masuk ke analisis korelasi. Ya. Analisis korelasi. Kemudian nanti pembentukan model sebab akibat ini dikenal dengan analisis regresi. Ya, analisis regresi. Jadi kalau dia korelasi, Anda lihat kalau X naik, hubungannya ke Y gimana? Oh, Y-nya naik, berarti hubungannya searah. Atau X naik, Y-nya turun, oh berarti hubungannya berlawanan arah. Tapi apakah X mempengaruhi Y? Belum tentu. Ini nggak bisa dijawab oleh ini. Yang menjawabnya adalah si regresi. X mengakibatkan Y. Tandanya seperti ini. Kalau korelasi biasanya tandanya garis 2 melengkung. Ya. Biimplikasi kan, kalau ini implikasi, ininya biimplikasi lambangnya. Oke. Ya, ada yang mau ditanya dulu lah. Silakan kalau ada yang mau didiskusikan. Silakan yang mau bertanya tentang dari tadi teknik-teknik di dalam ilmu. Mungkin teman-teman punya permasalahan ya dalam penelitian. Oh, saya punya data ini nih dari ilmu data mining yang sudah disampaikan kemarin gitu ya. Nah, kira-kira analisis apa yang cocok gitu, atau nanti kan di dalam penelitiannya nanti untuk skripsinya ada gambaran misalnya, oh ini menarik nih, oh tapi ini masih dasar ya, belum masuk. Nah, kita masuk ke manfaat di dalam ilmu statistik dulu ya. Dari tadi ada tekniknya ya. Tadi dikatakan di kita dalam ilmu statistik itu manfaatnya ada 3 hal ya, tidak 3 hal sebenarnya. Walaupun di dalam bahasa sehari-hari itu dianggap sama gitu ya.
Mungkin ketika orang estimasi saya, prediksi saya, forecasting saya, atau ramalan saya itu dianggap sama. Tapi di dalam statistik itu ada perbedaan gitu ya. Ketika kita bicara estimasi itu cenderung konotasinya adalah ke ilmu sampling. Yang tadi itu ya. Ketika kita mengambil sampel dari populasi gitu ya. Jadi ini adalah populasi, misalkan N adalah 100 orang, kita ambil sampel, N yang kecilnya ada 30. Nah, kita mempunyai rata-rata di sini dari samplingnya, dari statistiknya. Ini yang akan kita mengestimasi apa? Mengestimasi si populasinya, mu-nya. Itu estimasi namanya, mengestimasi. Atau nanti kalau bicara tentang mengestimasi parameter namanya ya, kalau misalkan regresi, kita akan mengestimasi di sini beta ya. Ini kalau udah pernah kan di semester 3, nah ini mengestimasi ini kita pakainya B kecil ya. Beta 1 ya, B kecil. Nah, tekniknya ini ada banyak ya. Nanti teman-teman bisa metode klasiknya ya. Metode klasiknya orang biasanya memakai itu teknik least square. Ya. Teknik maximum likelihood bisa, teknik bias bisa. Ini yang klasiknya. Tapi kalau orang-orang komputasi biasanya tambah lagi nih teknik-teknik memakai apa? Bootstrapping ya. Menggunakan teknik jackknife. Nah, dan teman-temannya lah metode-metode resampling. Ya. Tekniknya sama, prinsipnya sama ya, karena dia menggunakan, yang penting di dalam machine learning itu adalah di dalam ilmu-ilmu komputer itu adalah mereka mempertimbangkan bagaimana nilai ini ya, nilai yang estimasi ini adalah mendekati nilai true value-nya, nilai betanya ya yang akan diestimasi. Itu yang dilakukan pertama ketika kita melakukan manfaat di dalam ilmu statistik. Jadi estimasi tadi kita dari sampel ya, ini datanya dari sampel kan, dari yang kita punya data ya kan, kita estimasi si populasinya. Berapa sih sebenarnya nilai koefisien regresi populasinya. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua bicara tentang prediksi. Nah, memprediksi ini ada dua hal. Prediksi itu ada dua hal. Kita bisa memprediksi nilai, kita bisa memprediksi klasifikasinya. Nah, nanti yang akan kita bahas nanti di pertemuan 234 ya. Atau pertemuan 567 ya di aku ya jadinya. Nah, kalau kita prediksi nilai, misalkan kita punya regresi ya, ini bisa misalkan dalam regresi, kita punya X1, 2, X2-nya 3, maka kita prediksi Y-nya, Y topi atau Y hat ya, Y cap, berapa ini? Nah, ini kita prediksi. Nilainya 6 gitu misalnya. Ini ketika kita nanti bicara tentang regresi linear berganda biasa ya, yang untuk normal ya, datanya normal. Tapi kalau kita misalkan punya X1-nya 3, X2-nya 4, misalkan kita mau melihat klasifikasi ya, ketika pihak bank ya, ketika ada misalnya customer baru ya, klien baru yang dia kira-kira akan kita tolak nggak ya, atau kita terima nggak ya pengajuan kreditnya. Nah, seperti itu. Nanti dia mengklasifikasikan, berarti dia nanti memprediksi kira-kira dia akan masuk kategori mana? Apakah dia akan diterima atau ditolak pengajuannya. Jadi bukan nilai tadi ya, tapi dia klasifikasi. Ya, nanti ini yang kalau secara konvensional ya, kita masuk ke regresinya logistik atau masuk ke diskriminan analisis. Ini yang konvensional. Tapi kalau teman-teman machine learning biasanya suka pakai tadi ya decision tree ya, kemudian memakai ANN, analisis neural network atau analisis jaringan saraf tiruan, atau memakai SPM ya, atau memakai random forest atau rotation forest ya, atau memakai XTBOS ya sekarang ya, XTBOS-nya bisa juga ya, metode-metode ensemble ya. Nah, nanti kita akan belajar di pertemuan berikutnya gitu ya. Jadi dia bisa memprediksi. Nah, orang-orang klasik ya inilah mainannya di nanti ada regresi logistik, regresi analisis diskriminan. Tapi kalau teman-teman yang machine learning biasanya dia lebih kepada apa namanya ya, menggunakan tadi decision tree, ANN, SPM dan
teman-temannya gitu. Kenapa? Karena ini tidak berdasarkan asumsi tertentu ya, tidak berdasarkan asumsi tertentu dan biasanya tidak memiliki syarat-syarat tertentu gitu. Jadi yang penting bagaimana dia bisa memprediksi dengan tepat, dengan tingkat ketepatan yang nanti kita lihat di confusion matrixnya ya, akurasinya berapa persen gitu. Misalkan datang data baru, ya dia menggunakan teknik training dan testing gitu ya. Trainingnya sekian persen, testingnya ternyata bagus, atau justru ketika pakai testing dia ternyata jelek. Nah, mungkin si metodenya trainingnya itu terjadi overfitting ya. Overfitting jadi bagus secara data asli, tapi kalau data baru masuk, nah dia kan jelek gitu ya. Kalau yang klasik itu ya logistik dan diskriminan, dia ada asumsi normalitas, asumsi apa namanya tidak terjadi overidentifikasi dan teman-temannya ya. Nah, satu lagi yang bisa kita lakukan dalam manfaat di dalam ilmu statistik adalah kita bicara peramalan forecast. Peramalan forecast ini biasanya kalau di dalam ilmu statistik itu di mata kuliah analisis time series ya. Kalau tadi kita bicara ini X1, X2, prediksinya Y baik berupa nilai atau berupa klasifikasi ya, 1 0 atau 1 2 3 ya, tergantung. Kalau si peramalan ini didahului dengan analisis yang ketika kita punya data yang lalu ya. Data yang lalu T min P ya. Kemudian Y sampai YT min 2, YT min 3, YT min 1, YT. Nah, kira-kira besok seperti apa nih? Nah, ini yang kita forecast namanya. Jadi kita ramal. Ya. Jadi orang statistik meramal secara ilmiah gitu ya. Jadi, oh harga emas atau harga saham, oh kemarin 120 misalnya ya, 120. Kemudian 2 hari yang lalu misalkan 119. Kemudian sehari yang lalu misalkan 121, sekarang misalkan 119 lagi. Nah, kira-kira besok berapa ya? Nah, ini dia masuk ke forecasting, meramal. Jadi, estimasi, prediksi, peramalan itu dalam statistik itu konotasinya berbeda. Walaupun di dalam bahasa sehari-hari, ya forecasting saya, peramalan saya, prediksi saya, estimasi saya itu dianggap hampir-hampir sama. Ya. Mungkin itu materi yang pembukanya. Silakan kalau ada yang mau ditanya. Yuk, silakan. Ada yang mau ditanya tentang statistik? Itulah gambaran di dalam ilmu statistik ya. Jadi sesederhana itu sebenarnya yang dilakukan. Jadi apakah kita tujuannya untuk membandingkan, kemudian melihat hubungan atau melihat pembentukan model. Sedangkan manfaatnya teman-teman nanti bisa melihat apa manfaatnya tadi, bisa untuk mengestimasi. Ya, yang diestimasi itu apa? Diestimasi pastinya populasi karena kita menggunakan sampel. Yang diestimasi tadi statistiknya X bar mengestimasi mu atau misalkan tadi B kecil mengestimasi si betanya tadi dengan berbagai tekniknya ya. Kemudian bisa melihat namanya forecasting. Forecasting itu melakukan meramal dari perilaku atau dari pengalaman-pengalaman data sebelumnya. Sehingga YT plus 1, YT plus berapapun bisa kita lakukan dengan metode-metode tadi ya. Nanti ada beberapa metode di machine learning ya, seperti kayak Fuzzy time series ya. Kalau di statistik itu sangat ketat ya, ketat asumsinya, nanti asumsi stasionaritas, asumsi normalitas, dan teman-teman itu yang membuat untuk data-data besar sangat sulit gitu. Sehingga dengan ilmu-ilmu machine learning, dengan ilmu-ilmu komputasi sekarang itu yang penting bagaimana ketika dia presisinya tinggi ya udah gitu, tanpa memperhatikan tadi asumsi tadi. Dasarnya dia apa? Dasarnya ketika kita bicara regresi, bahwa dengan sampel besar dia akan memenuhi hukum central limit theorem. Jadi ketika n menuju hingga, maka dia diasumsikan datanya normal gitu ya. Atau hukum bilangan besar atau ajas kekonsistenan n besar, maka ya dia akan konsisten untuk nilai si populasi. Silakan kalau ada yang mau ditanya. Sebelum kita masuk ke pengenalan gambaran beberapa jenis analisis regresi. Sebagai gambaran saja. Sederhana. Silakan adik-adik, ada yang mau ditanyakan? Atau apa yang tadi dijelaskan Pak Domo, ada yang masih bingung?
nggak apa-apa ditanyakan agar bisa dijelaskan kembali. Ya, silakan. Ada adik-adik, nah tadi Pak Domu ada menyinggung beberapa istilah-istilah baru ya, yang mungkin sebenarnya sudah adik-adik dapatkan, tetapi itu juga sangat berkaitan dengan mata kuliah data mining ya. Seperti yang kemarin di awal saya sampaikan, data mining ini kan mata kuliah yang merupakan interseksi dari berbagai bidang adik-adik ya. Jadi statistik tentu saja, kemudian ditambah lagi teknologi database, kemudian ditambah lagi AI. Nah, itu berbagai macam bidang itu merupakan bidang-bidang yang mendukung adanya bidang data mining ini. Makanya di mata kuliah data mining ini salah satu prasyaratnya yang mata kuliah statistik itu. Ya, gimana adik-adik? Ada yang mau ditanyakan kah? Tadi sudah detail sekali dijelaskan oleh Pak Domu. Ya, atau mau dijelaskan ulang masalah apa mungkin yang kemarin sebenarnya sudah di statistik tapi kelupaan, nah biar sekalian dijelaskan oleh Pak Domu sekarang. Adakah? Belum, Pak. Belum ada ya? Oke, Ya. masih aman ya? Aman ya. Nanti bisa by WAG juga ya kalau memang ada yang mau didiskusikan. Nah, kita akan sedikit diskusi ya tentang ilmu di dalam regresi. Jadi regresi itu sebenarnya simple, hanya saja kita harus tahu, kita harus declare dulu ya, kita harus declare dulu tentang tadi yang udah kita diskusikan tentang datanya. Jadi regresi itu tidak hanya bicara, teman-teman nanti bicara analisis regresi linear berganda ya. Jadi regresi itu ada seginilah kira-kira. Ini juga masih ada lagi sebenarnya yang ketika kita sambung menyambungkannya ya. Nah, regresi itu yang tadi sudah kita sebutkan bahwa sebelum kita masuk ke topiknya ya, topiknya kan tentang regresi linear berganda tadi ya. Regresi linear berganda yang dimaksud mungkin yang lebih umum ya. Jadi pertama kita bicara, banyak sekali orang bicara saya menggunakan multivariat regresi, misalnya katanya seperti itu. Sebenarnya pernyataannya kurang tepat ya. Jadi apa itu multivariat, apa itu multiple ya. Nah, regresi itu kalau kita kait-kaitkan berdasarkan tadi yang udah kita jelaskan tadi ya, itu ada seginilah kira-kira analisisnya. Nah, segitu. Jadi jangan takut dulu, tapi ini sebenarnya sederhana saja. Jadi kita ketika meneliti itu, teman-teman dapat data itu, datanya seperti apa? Pertama kita tanya dulu. Untuk, variabel itu kan ada dua ya di dalam regresi ya, yang teman-teman sudah sering dengar kali ya. Ada variabel yang bersifat dependent ya, dependent, atau bahasa lainnya variabel terikat, atau orang ekonomi sering nyebutnya ini adalah variabel endogen, atau variabel yang respon ya, yang merespon, atau variabel yang gampangnya dipengaruhi. Nah, dipengaruhi. Sedangkan variabel temannya yaitu yang independen. Ini atau bahasa lainnya variabel bebas, atau variabel orang ekonomi sebutnya eksogen ya, variabel eksogen, atau variabel prediktor. Nah, atau orang nyebutnya juga variabel penjelas, atau kadang orang nyebutnya variabel yang mempengaruhi gampangnya, atau kadang-kadang ini simbolnya X, ini simbolnya Y. Jadi dalam regresi itu ada dua hal. Yang pertama adalah variabel dependent dan ada variabel independent. Dependent itu yang terikat, yang akan dipengaruhi ya, ini akan bersifat random pada umumnya, bersifat random ya. Yang kedua adalah variabel yang independen, variabel bebas, yang akan mempengaruhi atau yang akan menjelaskan atau yang akan memprediksi, atau simbolnya biasanya dia X dan modelnya biasa disebut modelnya fix. Nah, seperti dalam statistik. Nah, berdasarkan itu, ya tadi udah kuncinya dependen itu adalah yang dipengaruhi, independen mempengaruhi. Kita akan bagi-bagi lagi jenis regresi, jadi nggak harus menggunakan regresi yang standar gitu. Jadi teman-teman ketika misalkan membuat paper atau apa nanti ya karya ilmiah, ketika ikut
lomba atau gimana gitu ya. Jadi ada banyak hal ya yang akan dikombinasikan dengan ilmu-ilmu data miningnya ya, dengan ilmu-ilmu machine learning-nya gitu ya. Nah, yang pertama adalah ketika kita bicara dari jumlah variabel independennya. Jadi X-nya. Kalau X-nya lebih dari cuman satu, itu disebut dengan regresi sederhana. Ya, orang sering menyebutnya itu dengan regresi linear sederhana. Jadi kalau secara statistik orang Indonesia gini, Y sama dengan B0 plus B1 X1 plus error. Jangan lupa dalam matematika dalam probabilistik ya, statistik itu selalu ada error. Kalau orang matematika kan Y sama dengan MX tambah C. Eksak dia. Kalau orang statistik enggak. Y, MX plus C, jangan lupa plus error. Ini namanya regresi linear sederhana kalau dia hanya satu X-nya. Nah, kalau lebih dari satu, namanya regresi linear berganda. Y sama dengan B0, B1, X1, sampai BK, XK, titik-titik, tambah error. Ya, nah itu kunci pertama. Jadi, regresi dapat dibagi menjadi regresi yang sederhana, X-nya 1, dan regresi yang berganda, multiple. Ya, kalau ini bahasanya multiple. Multiple linear regression. Ya, multiple linear. Biasanya kalau di buku-buku yang bahasa Inggris, MR, multiple linear regression. Nah, kemudian itu dari sisi X-nya. Ternyata dari sisi Y-nya pun bisa kita bagi lagi. Nah, kalau Y-nya 1, yang tadi ini, Y sama dengan B0, B1, X1, ini namanya regresi univariat. Sebenarnya kalau mau dipanjangin, regresi univariat sederhana. Adakah yang dua? Ada. Misalkan Y1 sama dengan B0, B1, X1 plus error. Jangan lupa, Y2 sama dengan alpha 0, alpha 1, X1 plus error. Nah, ini Y-nya 2. Ini namanya multivariate regression. Kemarin di semester lalu ngajar ini ya, mata kuliahnya multivariate analisis. Salah satunya adalah multivariate regression. Gitu ya. Jadi kita regresinya nggak hanya ini ya, bisa seperti ini. Itu dari sisi variabel independen dan dependennya. Pengembangan selanjutnya adalah, ini untuk membuka wawasan saja ya, ketika kita melakukan menganalisis suatu variabel, misalkan kita mau lihat variabel, nanti teman-teman meneliti, kita mau lihat nih bagaimana sih dampak pengangguran misalnya ya, kalau di dalam ilmu BPS itu disebut dengan TPT, tingkat pengangguran terbuka. Apa sih yang mempengaruhinya? Oh, yang mempengaruhinya adalah misalkan jumlah penduduknya. Ya semakin banyak ya kan semakin kemungkinan besar peluangnya penganggurannya makin banyak, ya kan gitu. Tingkat pendidikan daerahnya, misalkan pendidikan dan seterusnya. Nah, kalau kita bicara seperti ini, sebenarnya ada hal yang kita tidak sebutkan di dalam ilmu statistik itu, dia akan ditampung namanya di sini, error term. Jadi di dalam dunia statistik, kita tidak bisa meneliti suatu variabel itu secara total, siapa aja yang mempengaruhinya. Misalkan melihat apa sih yang mempengaruhi tingkat keberhasilan teman-teman misalnya dalam mata kuliah data mining gitu ya. Ada banyak hal ya. Misalkan tingkat keberhasilan itu nanti dilihat dari nilainya ya. Ada banyak hal. Mungkin dari sisi gender teman-teman akan berbeda, laki-laki atau perempuan misalnya. Mungkin wanita lebih sedikit teliti ya, misalkan dalam mengerjakan, menurunkan rumus misalnya, ketimbang laki-laki yang kadang-kadang lebih sedikit ceroboh misalnya. Kemudian dari sisi apa? Durasi waktu belajar dan seterusnya. Ada banyak hal. Kita tidak sanggup meneliti semuanya. Sehingga yang kita teliti, kita tampilkan ini, yang tidak ditampilkan ditampung dengan error. Nah, salah satunya adalah ketika tidak ditampilkan ada nama di dalam statistik adalah efek spasial. Nah, efek spasial itu seperti apa? Efek spasial itu di dalam model, kalau misalkan di dalam regresi, misalkan seperti TPT,
dipengaruhi oleh gender, ternyata ada efek spasial namanya kedekatan daerah. Jadi misalkan daerah Karangasem misalkan dengan daerah Klungkung misalnya. Ini kan mungkin dekat. Mungkin orang-orang yang di sini akan bekerja di sini atau sebaliknya gitu. Jadi ada efek spasial. Nah, itu nanti namanya regresi menggunakan spasial analisis. Nah, gitu ya. Itu ada regresi menggunakan spasial. Kemudian ada lagi nanti dari sisi efeknya. Nah, ketika teman-teman bicara regresi, orang menggunakan namanya efek fix. Efek fix ya. Jadi yang dimaksud dengan efek fix, X itu fix, dia tidak memiliki distribusi. Ya. Dalam statistik itu yang memiliki distribusi itu adalah Y yang bersifat random. Jadi random itu yang memiliki distribusi. Ya. Nah, X-nya ini pada umumnya itu bersifat fix. Nanti di dalam model ada lagi X yang tidak memiliki tidak fix, dia bersifat random. Nah, nanti dikenal nanti namanya model-model linear campuran, mixed effect model, linear campuran atau mixed effect model. Itu cara berdasarkan efek dari variabel independen. Ada lagi kalau kita lihat regresi itu berdasarkan waktunya. Nah, tadi kan kita udah melihat tadi ya data berdasarkan waktu penelitian. Cross section misalnya. Nanti menggunakan regresi cross section ya tergantung berapa jumlah variabelnya. Apakah 1 atau 2, Y-nya 1 atau 2. Jadi regresi cross section dengan menggunakan data yang multiple regression. Nah, nanti kalau datanya merupakan time series, nah dibagi lagi, ada yang menggunakan single equation, nah ada yang menggunakan sistem, ada yang menggunakan univariable kayak model-model ARIMA, SARIMA ya, dia hanya menggunakan harga emas saja dari tahun dari periode hari min 100 sampai sekarang. Jadi hanya dari ini aja kita memforecast si YT plus 1 sampai YT plus berapa. Ada lagi nanti dia bukan hanya Y saja, tapi dibantu oleh misalkan X-nya. Nah, ada X, tapi dalam times ya. Ini kan dalam I. Ini individu gitu. Nah, itu ada model-model regresi time series, fungsi transfer, ECM. Nah, ada lagi nanti model regresi dalam time series itu hubungannya bolak-balik. Y mempengaruhi X, ya, X mempengaruhi Y. Contohnya kalau dalam bidang ekonomi ya, nanti kalau teman-teman mengimplikasikan dalam ekonomi itu, misalkan apa? Misalkan inflasi. Inflasi itu akan bolak-balik dia dengan suku bunga. Ini juga akan bolak-balik dengan yang namanya jumlah uang beredar. Jadi kebijakan pemerintah ya, ketika bagaimana nih uangnya banyak beredar, apa yang terjadi kalau uang itu banyak beredar? Kalau uang itu banyak beredar, artinya apa? Uang itu daya belinya, nilai uang itu akan jatuh. Maka akan terjadi apa? Kenaikan harga. Yang tadinya 1.000 untuk satu gorengan, sekarang mungkin 2.000 untuk satu gorengan. Maka bagaimana mengatasinya? Terjadi inflasi. Maka pemerintah misalkan menurunkan suku bunga pinjaman atau justru menaikkan suku bunga tabungan sehingga orang menabung, uangnya ketarik. Kalau uangnya tertarik sedikit, ya uangnya tertarik jadi yang beredar sedikit. Nah, kacau juga. Jadi perputaran uang itu susah. Diturunkan suku bunga tabungan sehingga orang menarik uangnya, dinaikkan suku bunga pinjaman, orang memberikan pinjaman. Nah, muter-muter di situ. Itu namanya nanti dia berbentuk model yang sistem, VAR namanya. Ya, dalam regresi time series ada lagi ya. Nah, bagaimana kalau datanya panel? Nah, kalau datanya panel, tadi kan datanya panel menggunakan inflasi di kota-kota di Indonesia tahun sekian sampai tahun sekian. Nah, itu nanti ada model pool, model fix, model random, model between. Nah, itu beda lagi regresinya. Ya. Jadi sebelum kita misalkan meneliti di dalam ilmu statistik itu, kita harus melihat dulu bagaimana datanya. Berdasarkan waktunya bagaimana. Nah, tujuan kita seperti apa? Berapa banyak variabel X-nya? Berapa banyak variabel Y-nya? Pakai efek spasial enggak? Gitu. Pakai efek random tidak? Nah, ini ditanya dulu di awal. Itu baru dari sisi berdasarkan dari sisi waktu dan dari sisi komponen-komponen variabelnya. Sekarang kita masuk yang tadi kita pelajari tentang skala data. Skala data juga akan berkaitan namanya dengan distribusi dari data ya.
yang selama ini teman-teman kenal atau orang umum kenal, regresi itu dia pola hubungannya berbentuk linier. Ya, berbentuk linier dan distribusi datanya itu normal. Jadi, yang dimaksud data normal itu seperti apa? Data normal itu kan data yang berbentuk lonceng ya, data yang berbentuk lonceng atau data yang simetris. Ini data normal. Seperti ini ya. Jadi dia rata-ratanya di sini ya. Rata-ratanya 0 kalau mau kita standarkan. Jadi min-nya sama dengan mediannya sama dengan modusnya. Ini data yang normal. Jadi nilainya mana? Nilainya adalah dari min tahingga sampai tahingga. Nah, kalau data kita misalkan squamous atau menceng, maka ajas kenormalannya tidak terpenuhi pakai ini. Jadi yang selama ini kita gunakan regresi linear berganda itu berdasarkan asumsi ini. Nah, kalau tidak normal bagaimana? Nah, kalau tidak normal, kita tanya lagi, masih mau menggunakan linear? Nanti ada namanya dalam statistik itu adalah keluarga eksponensial. Eksponensial. Ya. Nah, keluarga eksponensial ini ada beberapa macam. Yang pertama adalah data kategorik. Nah, data kategorik tadi ya, data yang bersifat nominal maupun ordinal. Ya, kategorik. Nah, kalau kategoriknya cuma dua, baik dia nominal maupun ordinal, itu kita masuk nanti namanya regresi binary logistik. Jadi nggak boleh pakai yang regresi yang Y sama dengan B0, B1 itu nggak boleh. Tuh, karena jelas-jelas dia nggak normal. Orang nilainya kalau nggak 1, 0, 1, 0, ya pasti nggak mungkin bentuknya seperti ini. Kan? Dia kan pasti seperti ini. Satunya ada 40 misalnya ya. Nolnya ada 60% gitu ya. Nah, namanya nanti kita gunakan regresi binary logistik. Nah, di dalam baik datanya, misalkan contohnya apa? Kita mau meneliti ya, nanti teman-teman akan main di sini banyaknya ya. Mainnya nanti di sini kita klasifikasi ya data-data seperti ini. Nah, ketika kita bicara datanya bersifat dua kategorik, misalnya kita melihat faktor-faktor yang menentukan seseorang itu akan dikategorikan, misalkan kalau di Indonesia adalah miskin dan tidak miskin ya, ada penduduk miskin seperti itu ya. Nah, ini ada 1, ada 0. Ini faktornya apa saja? Misalkan pendidikannya, kemudian sekolah pendidikannya, kemudian gendernya, ya dan teman-temannya lah seperti itu ya. Ini akan memprediksi ini X-nya, Y-nya 1, 0. Baik dia bersifat miskin tidak miskin atau misalkan dia nanti memilih calon A atau calon B. Nah, misalkan kalau di pemilihan seperti itu ya, calon A, peluang dia untuk memilih calon A atau calon B. Itu 1. Nah, bagaimana kalau dia nanti pilihannya bukan cuman 2, tapi lebih dari 2. Nah, baru ditanya, kalau pilihannya merupakan lebih dari 2 dan bersifat multinomial atau bersifat dia nominal, pilihannya 1, A, B, atau C. Kira-kira kalau faktor-faktor yang misalnya menentukan seorang itu misalnya minum di suatu coffee shop ya, dia akan gelas kecil, gelas besar, atau misalkan minuman A, minuman B, atau minuman C, dia akan beli kopi, susu, atau teh gitu. Nah, ini kan tidak ada yang lebih tinggi. Maka dia masuk regresi multinomial logistik. Multinomial logistik. Gitu. Nanti kita bisa run juga nanti untuk besok gitu ya. Untuk mereka untuk yang kategori ini. Bagaimana kalau dia punya tingkatan? Tadi tingkatannya ternyata pilihan kategorinya bukan hanya miskin dan tidak miskin, tapi pilihannya adalah miskin, hampir miskin, dan tidak miskin. Atau 0, 1, dan 2. Boleh. Ini namanya regresi ordinal. Karena nggak mungkin nih berdistribusi normal, orang dia akan jadi seperti ini. Nah, ya kan? Jadi ada namanya regresi ordinal. Nanti ya ditambah di atas ya, regresi ordinal dengan multiple ordinal regression ya, karena X-nya lebih dari 1. Atau nanti ada lagi misalkan binary logistik dengan data spasial. Nanti digabung-gabungkan banyak ya. Nah, selanjutnya orang berpikir lagi, oh datanya bukan hanya misalkan bersifat numerik,
ya, dari min tahingga sampai tahingga, atau bersifat kategorik 01, atau kategoriknya 012, tapi datanya berupa cacahan tadi. Nah, data diskrit. Jadi misalkan kita menentukan faktor-faktor yang menentukan banyaknya jumlah orang merokok di suatu daerah misalnya. Ya jumlah orang merokok nggak mungkin -3, nggak mungkin -2. Nggak mungkin kan? Nah, dia bilangan cacah, menghitung 0, 1, 2, dan seterusnya. Atau faktor-faktor yang menentukan jumlah bayi yang lahir hidup untuk 1000 misalkan kelahiran di suatu daerah. Nah, nanti yang lahir hidupnya misalkan ada 10, ada 30. Nah, kalau ini kita plot, ini kan pasti dia akan mencek. Dia akan lebih besar dari 0. Tidak akan mungkin dia ada minus. Maka nama regresinya adalah untuk status data cacahan namanya regresi Poisson. Nah, nanti ada teman-temannya ya, nanti dia ada syarat Poisson tuh punya syarat di mana rata-ratanya expected-nya sama dengan nilai variance-nya, sama-sama mu ya. Expected X sama dengan variance-nya sama-sama mu. Nah, kalau ini nggak terpenuhi nanti namanya overdispersi. Nanti di dalam machine learning itu nanti digunakan metode zero inflated, Harde, atau negatif binomial. Itu jenisnya lagi. Nah, ada lagi jenisnya lagi bahwa di dalam statistik itu ternyata data Y kita itu berupa proporsi atau berupa hasil persentase. Nah, misalkan apa? Nah, tadi proporsi penduduk miskin untuk suatu daerah atau proporsi nilainya itu ya 0 sampai 1. Jadi nilainya 0 sampai 1 aja. Jadi 0,2, 0,3, ya, 0,4, 0,35. Nah, ini nggak akan mungkin pakai distribusi normal. Maka kita jangan pakai regresi linear berganda dengan asumsi normal tadi. Jangan yang ini yang sering dipakai, tapi kita menggunakan namanya regresi yang bersifat fraction. Untuk data fraction atau data proporsi namanya beta atau beta binomial regression. Jadi jenis data itu beda jenis data, beda waktunya, beda lagi nanti jenis regresinya. Ya. Kemudian itu berdasarkan distribusi dari Y-nya. Kalau kita bicara dari bentuknya linear. Kalau kita sudah tahu bentuknya linear, ya kita pakai lah yang ini. Tapi kalau kita sudah tahu bentuknya tidak linear, maksudnya tidak linear itu apa? Tidak linear itu ada dua hal, dalam parameter dan dalam variabel. Ya, tadi misalkan model seperti ini ya. Ini namanya variabelnya, ini parameternya. Ini linear. Linear itu kan artinya pangkatnya 1 ya. Pangkatnya kan sebenarnya 1 ya, kalau nggak ditulis. Bagaimana kalau dia di sini plus B2 X1 kuadrat? Nah, ini udah nggak linear di dalam variabel. Maka kita nanti menggunakan regresi polinomial. Nah, bagaimana kalau ketika kita menggambar hubungan Y dengan X, Y ini X, bentuknya nggak karuan. Nah, mana ini bentuknya sinus misalnya, atau kosinus. Nah, ini nggak bisa lagi nih. Ketika kita memprediksi dengan metode linear, kacau, errornya besar. Maka keluarlah ini nanti di dalam tidak linear, di dalam parameter. Nanti analisis regresi non-parametrik. Ya, salah satunya menggunakan metode spline. Ya. Nanti kita bisa nilai B-nya itu B1, X1 tambah B1 kuadrat, nah, X2 dan seterusnya. B3 kuadrat atau kubik dan seterusnya. Jadi nilai betanya ini mengikuti. Jadi dia tidak ada asumsi-asumsi di normalitas. Nah, itu dia kalau dia tidak linear. Ya, tidak linear. Itu kalau kita bicara dari sisi bentuk-bentuknya tadi. Ya. Bentuk X-nya, bentuk Y-nya, bentuk distribusinya. Ada lagi kita bicara teknik estimasi. Nah, sekarang jadi permasalahan B-nya ini gimana sih kita ngukur B-nya ini? Nah, ini yang tadi tak sampaikan ya, ada menggunakan least square. Least square ini intinya dia adalah meminimumkan error, ya, meminimumkan error. Ada menggunakan all binary least square,
general least square, weighted least square, reweight least square, atau two stake least square. Ada banyak ya. Dan teman-temannya ada three stake least square ya, three stake least square. Nah, itu bagaimana meminimumkan error. Jadi ketika kita punya Y cap, selisihnya ini harus paling kecil. Itu kan prinsip dalam statistik adalah meminimumkan error. Ya. Ada lagi metode maksimum likelihood. Maksimum likelihood ini adalah memaksimumkan fungsi likelihood. Fungsi likelihood itu adalah fungsi peluang bersama ya. Jadi kalau teman-teman punya fungsi ya fx gitu ya, misalkan 2x, berarti fungsi likelihood-nya adalah fungsi peluang bersamanya. Jadi dia kalau ini dianggap dalam statistik itu dia bersifat IID, identik dan independent. Jadi boleh dikali, makanya pi ya. Jadi gini fungsinya. Memaksimumkan ini. Nah, ini yang kita sampaikan tadi ketika memaksimumkan, dia kan dalam maksimum dalam matematika kan pasti syaratnya ada dua ya, syarat perlu dan syarat cukup ya. Turunan pertamanya kita sama dengan beta, kita sama dengan kan 0 ya. Dan turunan keduanya harus lebih kecil dari 0 gitu ya. Kalau fungsi maksimum kan. Nah, ini kadang-kadang tidak terpenuhi ya. Nanti ada beberapa distribusi yang ininya nggak terpenuhi. Misalkan nanti terdapat nilai derivatifnya seperti theta. Berapa ini sama dengan 0? Nggak bisa. Maka keluar nanti yang teman-teman kuasai ya, metode-metode numerik ya. Seperti Fisher scoring, Newton-Raphson, kemudian dan Newton-Raphson dan teman-temannya. Ya. Nah, di dalam statistik kalau nggak pakai ini bisa juga pakai metode bias ya, metode bias ya. Ini metode bias ini dia nanti mempertimbangkan fungsi dari kalau dalam metode klasik ya, ini sering disebut dengan metode Fisher ya, Fisher atau Gaussian. Ini dia beta ini berbentuk fix, tetap konstanta. Nah, kalau di dalam metode bias dia berbentuk distribusi. Jadi dia punya distribusi priornya. Dia punya distribusi. Sehingga dia ada berbagai metode lagi ya. Ada standard bias, empirical bias, hierarchy bias dan teman-temannya. Dan ada lagi nanti satu lagi nih metodenya kurang metode moment. Nah, inilah metode-metode klasik yang digunakan untuk metode-metode teknik estimasi. Nanti di dalam machine learning ya banyak menggunakan teknik-teknik resampling ya, bagaimana kita mendapatkan nilai beta dengan menggunakan teknik resampling. Salah satunya menggunakan teknik bootstrapping ya, banyak digunakan sekarang untuk orang manajemen, khususnya di analisis SEM with PLS, partial least square, atau menggunakan jackknife juga bisa. Ya, intinya adalah bagaimana kita mendapatkan nilai beta ya melalui nilai B kecil yang ini semirip mungkin. Di harapan kita ada estimasi dari beta cap sama dengan beta. Harapan kita. Ya. Bukan rumah sakit ya harapan kita. Ya, seperti itu. Mungkin itu tentang regresi secara umum ya. Mudah-mudahan tidak pusing ya. Jadi inilah rancangan ya, rancangan tentang regresi ya. Kalau kita bicara tentang regresi, ini dia regresi ya. Ini dia regresi. Oke, silakan kalau ada yang mau ditanya. Gimana, pusing? Itu tentang regresi gitu ya. Jadi secara statistik ya itulah yang dipelajari. Jadi orang kebanyakan tuh saya menggunakan regresi pakainya regresi klasik terus bosan apa? Itu regresi kan ada banyak lagi loh tergantung jenis datanya tadi. Oh, data saya merupakan data count 1 2 3 pakai Poisson. Oh, data saya pakai koma-koma proporsi 0 sampai 1, 0,2, 0,9 gitu. Pakai beta gitu. Oh, data saya merupakan data yang bersifat kategorik 0, 1, 2 gitu ya, atau 1, 2, 3, 4. Tapi dia punya tingkatan dianggap bahwa si 3 lebih tinggi daripada 2, pakai ordinal. Kalau tidak dianggap tingkatan, pakai multinomial gitu. Jadi seperti itulah regresinya. Ada yang mau ditanya? Ini kita masih punya waktu sampai kapan, Mbak? Di sana berarti udah ini ya, udah sandikala ya, udah lewat jam 6 ya. Kemarin harapan. Iya, betul, Pak. Iya. Oke. Silakan adik-adik. Silakan sebelum masuk ke regresi yang sederhana, sedikit saja regresi yang sederhananya. Ya, adakah yang mau ditanyakan? Nah, tadi sudah disampaikan detail sekali apa yang disampaikan oleh Pak Domu, dan saya kira apa namanya adik-adik mungkin gimana?
Bisa mengikuti tidak apa yang tadi disampaikan oleh Pak Domu? Apakah bingung atau seperti apa? Itu masih pembuka aja lah, setidaknya itu jendelanya dulu gitu. Nanti Siap. dalamnya bisa mengeksplor sendiri gitu ya. Jendelanya kita kasih jendela. Tapi tadi itu saya kira kalau adik-adik di sini kan sudah dapat mata kuliah statistik ya. Tadi karena banyak sekali ada istilah-istilah yang disampaikan oleh Pak Domu. Nah, itu kalau kalian tidak pernah dapat, saya kira pasti akan agak pusing-pusing gitu ya, mual-mual mungkin ya, mendengar apa yang tadi disampaikan oleh Pak Domu. Itu belum namanya ya, belum nurunin rumusnya gitu. Benar Pak Domu. Ya, ini mungkin ya tadi karena tadi Pak Domu ada detail, kemudian langsung menggunakan istilahnya ya, misalkan confusion matrix dan lain sebagainya. Nah itu saya tidak tahu ini adik-adik kemarin di statistik sudah sempat disinggung tidak? Ya, apa yang tadi disampaikan oleh Pak Domu. Atau sederhana ini ada yang eksponensial, ini yang normal distribusinya. Nah itu kalau kalau belum dapat, nah ya pasti agak pusing sedikit ya. Nah nanti tolong dicari tahu. Tadi yang jelas yang disampaikan oleh Pak Domu itu adik-adik intinya adalah sebentar kan kita ingin masuk ke dalam proses regresi. Nah cuma dalam proses regresi itu sebenarnya variasinya atau jenisnya ada banyak ya adik-adik. Tadi sudah dibuatkan bagan oleh Pak Domu dan itulah pentingnya adik-adik bisa mengetahui karakteristik data yang adik-adik akan proses. Ya tadi sudah disampaikan berdasarkan waktunya, kemudian misalkan berdasarkan jenisnya, yang ada ada kuantitatif tipenya apa, kualitatif tipenya apa dan sebagainya. Tadi sudah detail sekali disampaikan oleh Pak Domu ya. Jadi ada juga data yang namanya data time series dan sebagainya itu. Ya, nah jadi harus tahu dulu karakteristik datanya, baru bisa menerapkan regresi yang cocok apa. Nah, tadi juga sudah disampaikan, nah regresi itu bisa dibilang ada yang zaman dulu sekali udah banyak orang pakai, ada juga yang baru. Jadi ilmu regresi itu juga berkembang. Itu adik-adik ya. Ilmu statistik itu juga berkembang. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Pak Domu secara detail. Ya adik-adik ya. Nah, silakan kalau ada yang mau ditanyakan, saya berikan waktu adik-adik bisa didiskusikan. Ada tidak? Oke, ya. Nah, kalau tidak ada, berarti mungkin Pak Domu bisa melanjutkan. Mungkin Pak Domu ya. Saya mohon bantuan nanti mungkin Pak Domu juga bisa memberikan contohnya Pak Domu ya. Jadi mungkin adik-adik bisa belajar dari contoh yang Pak Domu berikan nanti. Ya, ini mungkin akan masuk ke regresi linear yang sederhana. Nah, nanti mungkin ada contohnya. Nah, mungkin bisa bisa terlihat di sana gambarannya. Seperti apa cara kerja dari regresi linear itu sebenarnya atau regresi ini. Oke, terima kasih Pak Domu. Siap Pak. Oke, kita masuk salah satu regresi yang paling sering orang gunakan ya. Yang pertama adalah regresi yang tadi berdasarkan asumsi dia dari distribusi normal ya. Jadi ini regresi yang paling sederhana ya, B0, B1, X1 dan seterusnya sampai BK, XK plus E ya. Di sini kalau kita bicara dia datanya data cross section, berarti ini lambangnya I ya. Sini lambangnya I, ini I ya. Kalau time series dia T, kalau dia panel IT ya, seperti ini. Jadi inilah modelnya gitu ya. Nah, dari sini ini yang tadi disampaikan bahwa variabel lain, error term, variabel lain di luar model yang tidak sanggup kita teliti. Jadi kita hanya meneliti misalkan 10 variabel, sisanya mana? Sisanya di sini. Ya, di sini ada banyak hal, bisa efek spasial, bisa lag data, bisa variabel lain, ya. Di sinilah ditampung yang kita nggak sanggup. Nah, intinya adalah kita mengestimasi ini. Nah, ini yang mau kita estimasi ya dengan teknik-tekniknya tadi. Ini teknik estimasinya terserah, moment, least square maupun bias terserah. Nah, ini untuk menyatakan apa? B ini adalah menyatakan nanti kenaikan daripada Y, ya, kenaikan daripada Y akibat kenaikan daripada satu satuan X. Gitu ya. Jadi, misalkan ketika kita punya regresinya 0,2 tambah 0,3 X, gitu ya. Nah, berarti kenaikan 1 X, maka Y naik 0,3. Kalau dia positif. Tergantung satuannya ya. Kalau ini tadi satuannya rupiah, berarti kenaikan 1 rupiah X, maka akan menaikkan Y-nya apa satuannya? Kalau kilo ya 0,3 kilo.
Kalau persen ya 0,3%. Ya, seperti itu sederhananya. Kemudian selain itu kita akan melihat di dalam regresi ini ada ketika dia regresi yang paling sederhana itu ada berdasarkan asumsi normal ya, maka ada beberapa asumsi yang harus kita lihat ya. Nanti detailnya akan tak kirim by WA ya. Yang pertama adalah asumsi normalitas. Jadi data ini diharapkan berdistribusi normal ya. Kemudian heterogenitas. Jadi dia tidak boleh terjadi hetero, artinya variansnya harus sama, harapan kita jadi non hetero, harapan kita. Ya, jadi kalau dia ini bersifat gini ya, jadi dia untuk setiap sampel dia harus memiliki varians yang sama, gitu ya. Kemudian multi-call, non multi-call. Jadi non multi-call ini di dalam regresi itu X1, X2 ya, hanya boleh berhubungan kepada Y. Jadi antara mereka nggak boleh berhubungan. Ya, ini nggak boleh. Kalau ini nanti jangan pakai regresi biasa, tapi pakainya nanti path analysis. Ya, jadi hubungannya harus X1 terhadap Y, X2 terhadap Y, X3 terhadap Y, dan seterusnya. Ya. Kemudian autocall. Nah, ini autocall ini digunakan kalau datanya time series ya. Jadi efek error antar waktu. Jadi errornya ini ada antar waktunya juga mempengaruhi ke sini. Jadi nggak boleh. Ya, itu sederhananya. Jadi cara bacanya, ini model, kemudian ini cara bacanya, kemudian ini asumsinya. Nah, kuncinya untuk pengujian hipotesis, dia berpengaruh atau tidaknya, ya kita harapkan nilai probabilita ya, nilai probabilita pengujian hipotesis itu dia lebih kecil dari alfa kita. Alfa itu apa? Alfa itu adalah tingkat kesalahan yang masih ditoleransi. Biasanya orang pakai ekonomi 5%, orang medis itu 1% ya, dia harus akurat banget. Kalau orang sosial masih bisa lah 10%. Ya. Ini kita harapkan lebih kecil dari alfa. Tapi kalau untuk asumsi itu kita harapkan dia probabilitanya lebih besar dari alfa. Misalkan 0,05. Kenapa? Karena H0-nya ini udah belajar hipotesis ya. H0-nya itu ada yang bagus-bagus. Jadi ini normal, H1-nya tidak normal. Nah, seterusnya H0-nya itu non hetero. Penyakitnya ada di H1. H1-nya tidak hetero. Jadi kita harap terima H0 dengan syarat probabilitasnya lebih besar pada 0. Tapi kalau hipotesis keputusan signifikannya H0-nya itu tidak pengaruh, sedangkan H1-nya pengaruh. Jadi kita harap tolak H0. Ya. Jadi kita harap ke H1. Jadi dia lebih kecil dari alfa. Ya. Nah, nanti tak kasih ininya ya, tak kasih materinya ya, baik ini. Cuman ini menggambarkan sedikit saja ya. Ini misalkan aku punya data ya. Ini punya data di sini. Data setnya ini regresi OLS ya. Nah, ini data, ini misalkan kita punya penduduk miskin ya. Buta huruf misalkan tingkat ininya, pendidikannya dan seterusnya, bagaimana pengaruhnya terhadap jumlah penduduk miskin gitu ya. Persentase penduduk miskin gitu. Nah, di sini ada kalau di R ya, di R itu dia pakai library seperti ini ya. Nanti tinggal diinstal dulu. Teman-teman ya kalau biasa pakai yang ular-ular itu ini sangat mudah lah kalau pakai yang R. Tapi kalau orangnya pakai R belum tentu ngerti yang ular-ular itu ya, Python dan teman-temannya. Nah, itu nanti tinggal masukkan. Nah, ini kita pakai model regresi ya. Regresi kelihatan ya ininya ya. Oh, ini bisa digedein. View-nya bisa digedein. Cukup lah ya. Nah, ini ya, ini library-nya yang ini. Library-nya. Nah, intinya adalah kita mau mencari hubungan ya penduduk miskin ya, persentase penduduk miskin dengan variabel-variabel tadi ya. Variabel-variabel tadi ini kan penduduk miskin diregresikan dengan variabel selebihnya ya. Selain yang penduduk miskin. Ya, tadi kalau mau diketik juga boleh lah. IPM tambah bla bla bla. Tapi gampangnya ya pakai tilde titik ya. Nah, seperti ini. Untuk regresi data OLS ya. Hasilnya seperti apa? Nah, ini namanya regresinya ya. Ini modelnya.
Jadi regresi dipengaruhi oleh buta huruf, tingkat pendidikan, ya rata-rata lama sekolah, gitu ya, pengeluaran per kapita, pengeluaran yang disesuaikan dan seterusnya. Nanti kalau dia signifikannya berapa, dilihat dari sini. Nah, ternyata tidak ada yang signifikan karena nilai probabilitasnya lebih besar dari 0,05. Ya, jadi kalau signifikansinya diharapkan dia lebih kecil dari 0,05 ya. Ini lebih kecil dari 0,05 ya. Oke, bentar dulu. Oke, kita lanjut lagi. Kemudian untuk asumsinya, nanti teman-teman mungkin kena ini waktunya ini ya. Udah ini. Nah, nanti dia ini ada beberapa asumsi ya, normalitas gitu ya. Normalitas misalnya Sapiro ini ada beberapa pengujian normalitas seperti ini. Bisa pakai Sapiro, Jorkibera, atau Kolmogorov terserah. Nah, ini lihat probabilitasnya saja. Harapan kita harus lebih besar dari 0,05 dan ini lebih besar, berarti datanya normal ya. Secara asumsi model ini bisa digunakan. Heterogenitas menggunakan Bruce Pagan ya, Bruce Pagan. Jadi Bruce Pagannya ternyata dia lebih kecil, berarti dia variansnya tidak konstan. Sehingga model normal biasa sebenarnya nggak cocok. Nanti ada beberapa alternatif ya. Jadi nggak menggunakan OLS, misalnya menggunakan GLS. Gitu ya. Autocall-nya sebenarnya nggak perlu diuji karena bukan data time series, tapi kalau mau diuji juga boleh. Kalau orang kadang-kadang suka menguji, nah ini dia tidak terjadi autocall, ya memang karena datanya bukan data time series, bukan deret waktu ya. Kemudian PIF ini untuk bersifat apakah antar variabel itu ada yang saling kait-mengkait. Nah, ternyata dilihat di sini dia patokan PIF itu lebih kecil dari 10 biasanya. Nah, di sini ada nggak yang lebih besar dari 10? Ada, pengeluaran. Dengan IPM. Nah, ini kait-mengkait karena penghitungannya dari sini juga. Jadi ini harusnya dibuang satu-satu ya. Ini dasarnya seperti itu. Ini untuk linearitas. Apakah benar kita cocok menggunakan model linear? Ya. Nah, di sini lebih besar. Jadi intinya adalah ketika kita mau pengujian hipotesis, pada umumnya, ini pada umumnya ya, tidak selalu, tapi biasanya, harapan kita itu adalah kurang dari 0,05 probabilitasnya. Ini akan diartikan dia signifikan atau berpengaruh secara statistik. Ya, tapi kalau namanya asumsi, syarat suatu model, ya, itu biasanya kita harapkan lebih besar dari 0,05. Ya. Oke, mungkin itu saja materi hari ini ya, supaya tidak menambah pusing ya tentang statistiknya. Mungkin karena belum masuk ke ilmu teman-teman ya, nanti kita akan masuk ke ilmu teman-teman itu baru di pertemuan 2 tentang klasifikasi ya, tentang klasifikasi dan tentang metode-metode tadi, machine learning tadi ya. Nah, oke, ini pakai kamera biasa saja. Oke, silakan kalau ada yang mau ditanya. Pusing? Tenang, ini tidak sesusah ilmu komputer kok. Statistik itu ada di tengah, berarti masih adiknya kok. Jadi dari matematik, kemudian statistik, baru nanti diakhiri dengan teman-teman sekalian, orang-orang komputer. Saya juga pusing kalau udah masuk ke itu ilmu komputernya ini tinggal, maksudnya ini nggak bisa diturunkan, selesaikan secara numerik. Sampai konvergen gitu. Kadang-kadang komputernya sampai muter-muter nggak selesai dia. Sampai capek dia, baru ketemu konvergen gitu. Tinggal tidur kan, baru gitu. Sama-sama lah punya ilmu sendiri gitu ya. Oke, silakan saya kembalikan ke Pak Aditra. Kalau ada yang mau bilang. Terima kasih Pak Domu. Nah, adik-adik ada pertanyaan tidak? Ada yang mau didiskusikan tidak? Nah, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Domu terkait tentang regresi ya dalam hal terkait estimasi adik-adik ya. Jadi kalau kemarin saya sempat singgung, jadi di data mining itu
kita bisa bertindak seperti dukun gitu ya, meramal. Nah, ada forecasting, ada prediksi, ada estimasi yang berbasiskan data. Nah, tadi sebenarnya sempat disinggung oleh Pak Domu. Jadi dalam estimasi dengan regresi ini yang harus adik-adik tentukan di awal itu sebenarnya kan ada dependent sama independent variable. Ya, jadi dalam data yang adik-adik peroleh nanti, adik-adik harus bisa menentukan yang mana yang akan menjadi variabel prediktornya, yang akan memprediksi nilai variabel lain, yang mana yang akan diprediksi, seperti itu kurang lebih. Ya, adik-adik ya. Misalkan adik-adik ingin memprediksi nilai mata kuliah adik-adik, mata kuliah data mining misalkan. Nah, tadi diberikan contoh, variabel yang bisa digunakan untuk memprediksi, misalkan durasi belajarnya, gendernya, ada pria wanita, kemudian apalagi ya, misalkan ketahanannya atau ada atribut tugasnya dan lain sebagainya. Nah, itu yang bisa digunakan oleh melakukan prediksi kira-kira adik-adik nilai mata kuliahnya akan berapa, gitu ya, melakukan estimasi. Nah, itu yang tadi diturunkan, dijelaskan rumusnya oleh Pak Domu ya tadi secara singkat. Kemudian ada bagaimana menentukan nilai betanya dan lain sebagainya. Nah, itu tadi sudah dijelaskan. Nah, mungkin nanti akan ada materi yang di-share juga oleh Pak Domu, nanti adik-adik bisa cermati lagi apa yang tadi sudah dijelaskan agar bisa lebih mengerti lagi. Mungkin tadi masih bingung sekali, nah nanti dari materinya mungkin bisa lebih tergambar adik-adik ya. Nanti juga mungkin saya ada share juga materi yang saya kira lebih ringkas daripada Pak Domu. Bukan maksudnya lebih ringkas. Pak Domu menjelaskannya detail sekali adik-adik. Ya, itu kalau saya bilang apa ya Pak Domu? Jadi ya statistik banget yang dijelaskan itu. Nah, Ya. benar sekali. Makanya tadi saya sampaikan kalau adik-adik tidak dapat statistik dengan penjelasannya Pak Domu ini mungkin ya pusing ya Pak Domu ya. Ini istilahnya apa gitu. Karena Habis Pak ini Domu kan kan istirahat. siap. Nah, tetapi ya itu sebenarnya adik-adik core-nya yang tadi disampaikan oleh Pak Domu. Nah, nanti harapan saya mungkin ada contoh gitu ya Pak Domu ya, kemudian jadi saya juga nanti berikan contoh, harapannya adik-adik di sini bisa lebih paham kira-kira penerapannya itu wujudnya akan seperti apa gitu ya. Jadi output hasilnya seperti apa gitu ya, masalahnya seperti apa, kemudian diolah dengan menggunakan teknik regresi, outputnya akan seperti apa. Nah, kemudian proses regresinya itu seperti apa sih tahapan-tahapannya. Nah, nanti mungkin dari sana adik-adik bisa pelajari lagi ya adik-adik ya untuk masalah regresi ini. Oke, ada yang mau ditanyakan kah adik-adik? Nah, saya kira adik-adik di sini juga belum sempat menyentuh R, Pak Domu, bahasa R. Nah, nanti mungkin dicoba-coba ya adik-adik ya. Nah, ditaati, apalagi mumpung ada Pak Domu di sini. Nanti kalau ada kendala gitu. Kemarin di statistik pakai apa? SPSS. Ya. Nah, itu. Nah, sekarang bisa dicoba utak-atik R. Nah, nanti kalau ada kendala bisa didiskusikan dengan Pak Domu di grupnya adik-adik ya. Ada tidak yang mau ditanyakan atau didiskusikan adik-adik? Izin bertanya Pak. Ya, silakan Tri. Yang tadi itu aplikasi apa ya Pak? Yang digunakan untuk mendemokan coba? Oh, tadi RStudio. Ya pakai R biasa juga bisa. Cuman kalau tampilan lebih cantik kan pakai RStudio sih. Ya. Ya, dicoba ya Tri ya. Nah, pakai RStudio. Baik, Pak. Supaya ada pengalaman pakai RStudio. Oke, ada lagi. Nah, biasanya kalau di data mining itu RStudio, kemudian yang lebih simpel lagi pakai WK biasanya. Nah, yang model seperti itu. Ya, kemudian tadi Pak Domu sampaikan nanti kalau itu sudah bisa baru ke arah yang reptil tadi Pak Domu ya. Nah, ada Python, kemudian pakai Spider, install Anaconda, nah, dan lain sebagainya. Teman-temannya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan adik-adik?
Ya, nah jadi hari ini itu harapannya adik-adik sudah mendapatkan insight tentang regresi adik-adik ya. Jadi seperti yang kemarin saya sampaikan, data mining itu perannya ada sebagai untuk melakukan deskripsi data, itu mainnya di clustering, mainnya di asosiasi, nah itu di deskripsi data, satu lagi mainnya di prediksi data, termasuk estimasi, kemudian nanti termasuk klasifikasi yang akan dijelaskan. Nah, sekarang ini adik-adik sudah masuk ke bagian regresinya, ya seperti yang tadi dijelaskan ada tahapannya, kemudian apa saja yang menjadi dasar, kemudian apa yang harus diperhatikan dan sebagainya. Ya adik-adik, nah, semoga itu bisa mendapatkan bayangan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Domu. Ya nanti selanjutnya saya kira Pak Domu akan memberikan materi lagi, kemudian termasuk contoh atau penugasan Pak Domu ya, jadi supaya adik-adik di sini bisa mencobanya nanti. Kalau ada kendala, nah dari sana mungkin bisa timbul diskusi-diskusi yang bisa kita diskusikan lagi lebih jauh. Oke, dari saya itu saja. Atau dari Pak Domu ada yang mau disampaikan kah Pak Domu untuk menutup perkuliahan? Sudah Pak, sudah. Nih, Jangan siap. nanti banyak kantong plastik hitam, nanti bahaya nanti kalau ditambah lagi. Iya Pak Domu, nah, Jangan sampai. betul-betul. Tapi terima kasih banyak Pak Domu tadi penjelasannya ya. Nah, jadi kita ketemu lagi minggu depan untuk materi selanjutnya. Kemudian silakan adik-adik nanti juga bisa berdiskusi di grup WA yang sudah disiapkan. Ya, dari saya juga itu saja yang ingin saya sampaikan pada adik-adik semua. Terima kasih sudah join ya. Sampai dengan pukul 6:30 di sini. Terima kasih banyak. Jadi perkuliahan ini bisa kita akhiri. Selamat sore semuanya. Salam sehat selalu. Ya, adik-adik ya. Terima kasih Pak Domu. Ya, Selamat sore. terima kasih Pak. Terima kasih teman-teman. Terima kasih. Izin live ya. Thank you. Terima kasih Pak. Yuk, sama-sama.